Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Untuk sekarang ini prolog ya. Namaku Ling Yun Feng. Oke, MC kita Ling Yun Feng. Setelah melewati krisis hidup dan mati yang tidak terhitung jumlahnya, dengan kekuatan tidak terkalahkan, menjadi seorang invisible saint, mengakhiri perang 500 tahun, membawa kedamaian dan ketenangan ke dunia. Seharusnya aku bisa pensiun dengan tenang. Tiba-tiba Qian Fan Shui, oke, cewek ini ya, Qian Fan Shui, kepala Taoisme, salah satu dari 10 wanita cantik di dunia, memberitahuku ini tentang putra kita. Kita punya anak. Lanjut narasi atau dalam hati ya. Sebagai anak muda super yang sedang berperang, seorang pria yang tidak pernah jatuh cinta dan menghormati dan sopan kepada wanita, aku bingung. Tapi Qian Fan Shui adalah pahlawan heroik sekolah menengah wanita. Aku memilih untuk percaya padanya. Meskipun di medan perang, aku berani menghadapi tantangan apapun tanpa kekalahan. Aku tiba-tiba baru menyadari dalam cinta, aku adalah seorang pemula. Bagaimana cara aku melakukannya? Apa yang harus kulakukan? Aku gak tahu bagaimana caranya. Terus ketemu cewek lain, cewek rambut hitam yang tengah yang kanan berkata, "Ini putrimu." Tunggu, apa yang terjadi? Emangnya apa yang terjadi? Para dewa gak terkalahkan sebelumnya. Oke, untuk prolog sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke chapter 1 di Saint City. Di sini MC kita, dia bisa dibilang orang terkuat di Saint City-nya, karena di sini dia berdiri di sebuah, bukan panggung lagi tuh, tinggi banget. Bukan arena, bukan panggung gitu. Dia berdiri di sebuah seperti panggung dan dipuja-puja semua orang. Perang panjang selama 500 tahun. Sudah banyak orang yang menumpahkan darah mereka. Tapi sekarang perang sudah berakhir di tanganku. Selama aku masih hidup, tidak akan ada perang di dunia ini. Terima kasih Yang Mulia, karena telah membawa perdamaian pada dunia ini. Sekarang kita pergi ke Holy Throne. Throne itu tahta ya. Narasi 500 tahun yang lalu, dunia mengalami perubahan. Tiba-tiba semua makhluk memiliki kekuatan. Kekacauan berusia 500 tahun yang disebut Age of Apocalypse dimulai. Setelah melewati krisis hidup dan mati, aku bertambah kuat. Aku, Ling Yun Feng, dengan kekuatan tertinggi dan kekuatan luar biasa yang tak tertandingi di dunia ini, aku berhasil mengalahkan semua musuh dengan satu gerakan. Dan akhirnya, dunia mendapat kedamaian. Aku akhirnya bisa beristirahat. Sekarang, aku akan menikmati kedamaian yang sangat berharga ini. Terus tiba-tiba ada yang datang. Bukan yang sudah kukatakan, selama aku berada di sini, aku tidak mengizinkan siapapun menemuiku. Aku ini adik juniormu loh. Apa masih perlu mengikuti aturan seperti itu? Di antara saudara yang lainnya, kau memang yang paling tebal muka. Ada masalah apa? Ini surat jimat rahasia dari kepala sekte Tao. Dalam hati Ling Yun, kepala sekte Tao, Qian Fan Shui, wanita sombong yang tidak pernah meminta bantuan. Kenapa dia mengirim jimat rahasia yang biasanya berjanji untuk menjalin kontak yang sangat dekat dengan berbagai sekte dunia hanya dalam keadaan darurat? Terus jimatnya diterima, yaudah sana pergi. Juniornya merespon, "Senior, kau harus pergi menemuinya." Tiba-tiba jadi teringat masa lalu yang memalukan. 15 tahun yang lalu, kebetulan aku sedang berlatih metode Hun Yuan Chiu Chuan di danau yang dingin di alam rahasia. Tepat pada saat penting untuk membuka pintu masuk kehidupan dan kematian, wanita itu tiba-tiba datang. Lalu tiba-tiba Ling Yun dipeluk. "Hei, kurang ajar. Siapa kamu? Beraninya kau menggangguku?" Terus ternyata ada mengejar cewek itu dan ada 3 orang seperti ninja. Qian Fan Shui, aku tidak menyangka kultivasimu cukup mendalam. Di bawah pengaruh obat afrodisiak yang kuat. Oke, afrodisiak ya, tahu kan? Apa itu? Kau masih sanggup berlari sejauh ini untuk menemukan penyelamat. Kalau begitu, matilah bersamanya. Tapi Ling Yun dengan mudah menghabisi mereka bertiga, dan mereka bertiga pun langsung mokat. Lalu Ling Yun langsung mengangkatnya keluar danau. Tiba-tiba, dalam hati Ling Yun, sial, Ci, di tubuhku menjadi kacau. Nah, foto ini cocok jadi thumbnail. Sedangkan karena tadi kan si Ling Yun mau buka pintu kematian dan kehidupan atau apa tadi ya, lagi kultivasi kan, karena keganggu jadi ada efek sampingnya.
Dalam hati Ling Yun, aku harus menekannya, menggiring Ci ke aliran yang benar. Terus tiba-tiba, loh, apa yang mau dia lakukan? Saat ini aku gak bisa bergerak. Jadi semua usahaku akan sia-sia. Ling Yun berkata, pergilah. Apa yang masih mau kau lakukan di sini? Qian Fanshui menjawab, ini situasi darurat. Biarkan aku mendetoksifikasi racunnya dulu. BTW, bagi nggak ngerti kan, si Qian Fanshui kan lagi di bawah pengaruh afrodisiak ya. Bagian tahu, bagian nggak tahu, bagian tahu. Ya itulah. Dan akhirnya, udih ada kumbang. Dan akhirnya sekarang sore dia berkata, kalau kau punya kesulitan di masa depan, sebutkan namaku, Qian Fanshui. Aku janji akan membantumu untuk hutang detoksifikasinya. Dalam hati Ling Yun, sialan, dia sudah berani mengotori kesucianku. Lalu dengan entengnya pergi begitu aja. Qian Fanshui, aku akan mengingatmu. Itu sebuah kenangan yang memalukan. Aku, Lin Yunfeng, seorang pahlawan dunia, tapi dia menggunakanku sebagai alat detoksifikasi. Kemudian dalam perang aliansi sekte untuk mengepung dan menekan sekte iblis, di sini Qian Fanshui ketemu nih sama si Ling Yun sama MC kita. Salam kenal, aku dari sekte Taoisme, Qian Fanshui. Senang bertemu denganmu. Tapi kenapa aku merasa seperti kita pernah bertemu sebelumnya? Oh, sungguh. Sebenarnya aku buta wajah kalau lihat pria. Lanjut narasi MC. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah setelah itu kita selalu bekerja sama dan bertarung bersama berkali-kali. Tetapi orang ini benar-benar memperlakukanku seperti orang asing. Tapi aku akui, wanita ini, dia punya keberanian untuk bersaing dengan pria. Dia juga memiliki kesadaran untuk mengorbankan hidupnya demi perdamaian. Dan setelah berjuang bersama selama bertahun-tahun, dia akhirnya dipilih menjadi kepala sekte Taoisme yang baru. Lalu dari jimat rahasianya nongol nih, seperti proyektor dari si Qian Fanshui. Dia berkata, malam ini di belakang gunung sekte Tao, gak peduli apapun, pastikan kau datang. Sekarang invasi dari sekte iblis dan alien pada dasarnya telah ditekan. Hal-hal mendesak macam apa yang memerlukan penggunaan jimat rahasia. Dan akhirnya ke sekte Tao di Peak of No Return. Akhirnya Ling Yun pun sampai di sana. Dan ternyata ini tempat yang mirip. Oh, beda ya. Kirain sama yang tempat yang waktu itu. Aku akhirnya datang. Tapi kenapa dia memilih tempat seperti ini? Seketika mengingatkanku kembali akan kenangan penghinaan itu. Akhirnya dia duduk. Saint Priest, kau datang lebih awal. Oh, tentu saja. Seorang kepala sekte Tao menggunakan jimat rahasia untuk memanggilku. Itu cukup membuatku penasaran. Lalu Qian Fanshui duduk. Dia dari air di danau ya kalau nggak salah ya. Dia narik dan dibuat jadi sebuah teh. Ini adalah teh terkenal Ta Hong Pao 500 tahun yang lalu. Jadi katakan, penjahat macam apa yang menjadi kekhawatiranmu? Ini tentang anak kita. Ling Yun bertanya, "Oh, apa yang terjadi dengan anak kita?" Tunggu, hah? Apa katamu? Anak kita? Kita punya anak? Kau tenang dulu. Ini omong kosong. Selain bertarung bersama denganmu, pertama, kita bahkan gak memiliki tali persahabatan. Kedua, gak ada perasaan cinta. Jadi mana mungkin kita punya anak? Selain kejadian itu benar. Saat itulah aku meminjammu untuk detoksifikasi. Ling Yun berkata, bagus, kau akhirnya mengakuinya. Kita sudah bertarung bersama beberapa kali, tapi kau masih berpura-pura gak ada apa-apa tentang kita. Sampai kadang aku pikir kejadian itu hanyalah sebuah halusinasi. Saint, tenanglah, ini bukan salahmu. Ling Yun melanjutkan, bagaimana bisa kau menyuruhku tenang? Dalam kehidupan ini, aku telah menghormati dan sopan kepada wanita dan memperlakukan mereka secara setara dan gak pernah menyimpang. Tapi kau menggunakanku sebagai alat detoksifikasi, lalu tega mengambil kesucianku. Tidak berakhir di situ. Setelah kau menggunakanku sebagai alat, kau dengan mudahnya pergi begitu aja tanpa merasa berdosa. Qian Fanshui membalas, hei, sudah, hentikan teriakannya. Kalau kau terus berteriak seperti ini, seluruh sekte Tao akan tahu. Lagian kenapa kau gelisah sekali? Lagi pula itu bukan salahmu. Ling Yun merespon, itu benar, ini kan bukan salahku. Kenapa harus aku yang gelisah? Ya, itu salahku. Setelah bertahun-tahun, aku gak pernah sedikit pun memikirkan pertanggungjawaban. Tapi kali ini, tunggu, apalagi? Aku harus menenangkan diriku dulu. Terus satu cangkir, bukan cangkir lagi cok, teapotnya diambil dan langsung diminum semuanya. Dan beberapa saat kemudian akhirnya kelar. Yaudah, karena sudah begini, kemudian Ling Yun berkata, seperti yang kau inginkan, mari kita menikah. Apa yang kau katakan? Di sini Ling Yun mengambil sebuah potongan kayu, terus kayunya dibentuk entah bagaimana menjadi diamond, menjadi sebuah cincin. Meskipun kau dan aku tidak memiliki perasaan, tapi sekarang kita sudah punya anak. Mari menikah. Fanshui membalas, Kau salah paham. Aku tidak punya rencana untuk menikahimu. Ling Yun membalas, hah? Apa kau bercanda? Lalu kenapa kau tiba-tiba memanggilku kemari dengan tergesa-gesa dan memberitahuku kalau kita punya anak? Itu karena
Karena... Hah? Apa? Aku mau kembali untuk memikirkannya terlebih dahulu. Nanti aku akan memberi jawabannya padamu. Terus tiba-tiba, tunggu. Apalagi, aku tiba-tiba mengatakan bahwa kita punya anak. Apa kau tidak berpikiran aku berbohong padamu? Sejujurnya, saat pertama kali kita bertemu, aku tidak memiliki kesan yang baik tentangmu. Aku berpikir kau orang egois, gak sopan, kasar. Hah? Tapi kemudian pertempuran mematikan yang kita hadapi bersama. Keberanianmu untuk membunuh musuh dan berani bersaing dengan pria, itu aja udah cukup untuk mengubah pendapatku tentang dirimu. Aku sangat menghormatimu, tapi terkadang aku sampai mau membuat sumpah saudari denganmu. Qian Fansu membalas, siapa juga yang mau jadi adikmu? Cepat, pergi dari sini. Ya sudah, sampai ketemu beberapa hari lagi. Dan akhirnya dia pun pergi. Sial. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi padaku? Terus di sini entah kenapa ngezoom jantung yang berarti mungkin ada masalah ya. Tenanglah diriku, keadaan pikiran dewa telah diperbaiki ke titik di mana sumur kuno tidak bergelombang, air dan langit tidak terbatas, dan menghadapi wajah ribuan musuh yang kuat dan aku tidak terpengaruh. Bagaimana bisa? Jantungku berdetak sangat kencang sekarang. Hah? Tunggu, gawat, kemarikan yang tiba-tiba membuatku sangat tidak nyaman. Aku harus mencari seseorang untuk bertarung. Lalu Ling Yun dengan cepat langsung pergi ke kultus sihir di pavilion surgawi, di mana di sini ada beberapa orang yang menjaga. Hei itu Saint, cepat bunyikan loncengnya. Kalian terlalu lambat. Lalu si Saint atau si Ling Yun, dia memanggil seseorang nih. Ye Huan, keluarlah. Mungkin seseorang yang penting atau kuat atau musuh, nggak tahu deh. Ye Huan, keluarlah. Dan seketika langsung bergemuruh dan ada seseorang keluar dan dia langsung pergi menghampiri Ling Yun. Oh, bagus, ada kemajuan. Gak banyak orang di dunia ini yang bisa menahan guncang The Golden of Light kecuali kamu. Dasar kau, brengsek. Kenapa kau datang tiba-tiba dan membuat kerusuhan di rumah orang lain? Lin Yuan menjawab, aku kemari karena ingin bertarung. Oh, sini, majulah. Dan akhirnya mereka berdua pun bertarung. Para NPC berkata, hei, bukankah kita sudah berdamai? Kenapa Saint datang kemari? Emangnya siapa yang paham sama pikirannya Saint? Oh iya, BTW, apa kepala sekte melakukan terobosan? Dia bisa melawan balik Saint itu gak buruk. Seorang lagi membalas, bodoh, kau pasti orang baru. Kau belum pernah melihat divine power yang digunakan oleh Saint untuk menghabisi 10 pemimpin teratas sekte iblis dengan satu serangan. Sekarang kita cuma bisa pasrah. Cukup berdoa supaya Saint tidak marah. Kalau tidak, tempat ini bisa rata dibuatnya. Lagi pula, kalian ngapain ngumpul di sini? Lagi nganggur kah? Apalagi godain cewek? Yang tengah membalas, itu kamu gak lihat di sana? Lagi ada pertarungan kepala sekte bareng Saint. Kau cepet berdoa supaya Saint gak murka di sini. Dan mereka berdua beradu serangan terus. Lalu setelah berapa lama mereka nyantui minum bir. Bersulang. Waduh. Kakak, kenapa? Sepertinya kau lagi stres. Kau menggunakanku sebagai pelampiasan amarahmu. Tubuh kecilku gak mampu mengatasinya. Idih, yang bener aja. Kau biasanya menggunakanku sebagai eksperimen sihir. Tapi kapan aku mengeluh padamu? Di dunia ini, hanya bertarung bersamamu yang bisa membuatku bahagia. Dengan kata lain, di dunia ini cuma aku yang bisa menjadi samsak tinjumu. Laki-laki macam apa yang memukuli seorang wanita? Ling Yun membalas, apa maksudmu? Bukankah kita adalah sobat seperjuangan? Ye Huan merespon, ya benar begitu. Aku jadi penasaran, apakah di dunia ini ada yang mampu untuk melawan Saint kita yang tidak terkalahkan ini? Dan juga aku penasaran, kau lagi kepikiran apa sekarang? Tanpa peringatan, tanpa persiapan mental, aku tiba-tiba memiliki seorang anak, dan itu dengan Qian Fansu. Hah? Maaf, aku gak bisa menahannya. Ling Yun berkata, aku gak tahu sama sekali. Apa kau tahu itu? Saat itu aku sedang berlatih, bla 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 bla. Mungkin ceritain ya kejadian sebenarnya. Tiba-tiba, jangan ganggu ibuku. Ternyata ini anak dari si Ye Huan. Terus anak dari Ye Huan langsung maju ke Ling Yun. Penjahat, jauhi ibuku. Dasar penjahat. Hah? Ini ibu? Jangan bilang kalau ini anakmu. Sepertinya aku harus menyiapkan amplop merah. Anak ini lucu sekali. Dia begitu menyayangi ibunya. Dia dilahirkan di pavilion surgawi yang berdarah dingin dan juga kejam. Benar-benar terpuji. Oh, benarkah? Tiba-tiba, sakit. Tiba-tiba ditusuk sama si bocah. Pakai apa nih? Pakai kayak belati gitu. Killing Immortal Thorn. Ling Yun berkata, ini bukan sesuatu yang boleh dimainkan anak-anak. Si anaknya berkata, lepaskan aku, penjahat. Berani kau mengganggu ibuku. Terus diambil belatinya. Benda ini bisa melukai diri sendiri jika tidak hati-hati. Terus tiba-tiba ceklek. Apa? Tiba-tiba di pegangannya ada kayak duri-duri gitu. Hei, kau. Terus di sini mulut dari Ling Yun kebuka. Tiba-tiba dilempar masukin pil. Hah? Anak nakal. Apa kau tahu? Racun tidak mempan ini pahit.
Pahit sekali. Apa ini? Kok rasanya pahit? Si Ye-Huang berkata, inilah yang dia jarah dari Wudu Tong Mao, Wu Wei Pil, yang tidak terlalu beracun tetapi sangat tidak enak. Dia bermain dengan hal-hal yang tidak disukai orang lain. Paman sangat marah sekarang. Ini bukan sesuatu yang boleh dilakukan oleh seorang anak. Buset, pahit banget. Terus di sini dengan cepat Lin Yun langsung ngambil bir dan langsung meminumnya. Lin Yun berkata, siapa ayahnya? Aku harus memberinya pelajaran. Bagaimana bisa dia membesarkan putrinya seperti itu? Ye-Huan menjawab, dia putrimu. Hah? Dan mendengar itu, mereka berdua kaget. Terus si Ye-Huan megang anaknya, dan anaknya melayang dan masuk ke dalam rumah mungkin ya. Ye-Huan berkata, akan kujelaskan kepadamu nanti. Enggak. Ini cuma bir biasa. Mana mungkin bisa bikin aku mabuk sampai berhalusinasi. Kenapa kau nggak minum sekali lagi? Siapa tahu kau bisa sadar. Glek. Dan selusin kaleng kemudian. Aduh. Oke, jadi siapa ayahnya? Itu kamu. Kau, wanita iblis. Apa ada kesalahan di masa lalu? Aku nggak percaya yang kau katakan sekarang. Kalau kasus Chen Fanshui, aku mengingatnya. Tapi aku ingat nggak pernah terjadi sesuatu antara kamu dan aku. Memang kau tidak akan mengingatnya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika kau belum diberi gelar Saint, kau baru aja mulai berhasil membantai begitu banyak Master Sekte Iblis seperti orang gila. Saat Master Iblis dipaksa bertarung, para iblis mulai bekerja sama untuk mengalahkanmu. Oh, aku ingat. Jabingan keji itu, dia menggunakan segala macam cara. Gelombang demi gelombang. Gelombang konspirasi, racun, pengepungan, perang gesekan, perang segel. BTW perang gesekan tuh puluhan hari keracunan tanpa henti. Perang konspirasi itu di sela-sela pertempuran, pembunuhan tanpa henti, lecehan dan lain-lain. Terus ada pembuatan golem untuk mengekangku. Tujuannya membuatku tidak berdaya. Setelah aku menangkapmu, kedua kekuatan telah kembali ke keadaan persaingan, dan mereka bahkan memiliki momentum untuk membanjirimu. Orang-orang berbahaya dan licik itu lebih ambisius dan ingin mendominasi dunia, dan perang besar dimulai. Terus, apa masih ada yang lain? Pada saat itu, aku dipenjara olehmu di penjara neraka, dan aku hampir kehilangan nyawaku. Ye-Huan menjawab, kau benar-benar seorang anak dari keberuntungan. Setelah banyak yang kau alami, kau tidak mati-mati. Di dunia, cuma kau satu-satunya yang berani begitu lancang padaku. Ye-Huan membalas, siapa juga yang sudah membuatku menjadi penyihir? Udah, katakan intinya, apa yang terjadi? Nih, kau juga tahu bahwa pada waktu itu, aku sedang berlatih metode hati wanita Ming Yue Su. Ya, aku tahu, kau memiliki teknik kultivasi yang unik dan khas dari Sekte Iblis, yang mampu menyerap semua teknik kultivasi orang lain ke dalam tubuhmu sendiri, yang bahkan lebih kuat daripada teknik sihir Pei Ming dalam novel ratusan tahun yang lalu. Karena ini kau bisa mengirim banyak iblis tingkat atas, dan juga kau bisa melipat gandakan mana milik mereka. Dikenal juga sebagai suplemen universal. Oleh karena itu kau selalu diinginkan oleh faksi lain. Akibatnya, mana milikmu selalu terisi sedikit. Itu benar. Jadi setelah 5 penatua Sekte Iblis menangkapmu saat itu, mentalitas mereka melayang tinggi, dan mereka mulai bergabung untuk berkonspirasi memanfaatkanku, mencoba membagi rata mana milikku, dan merancang untuk menguasai daratan. Para iblis tua itu sangat licik, pengkhianat, dan juga sudah mempermalukanku. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Di mana mereka sembunyi sekarang? Aku ingin pergi dan menghajar mereka. Ye-Huan merespon, baik-baik. Kupikir kalau kau menemui mereka sekarang, kau tidak akan bisa marah. Emangnya kenapa? Nih, Thousand-Handed Demon Buddha dikalahkan olehmu dalam satu gerakan. Setelah dia bersembunyi 10 hari, katanya dia sudah tercerahkan dari iblis menjadi seorang Tao. Dia mulai melakukan perjalanan ke seluruh negeri Cina untuk menembus kejahatan yang telah dia lakukan. Lin Yun berkata, bisa kubilang dia cukup bijaksana. Dia jelas-jelas memahami prinsip-prinsip Buddha. Kenapa dia bisa jatuh ke dalam iblis? Karena melakukan perbuatan baik, aku gak boleh menghajarnya. Penatua hantu Yunshan memurnikan dan memerintah ribuan raja hantu dan juga jenderal hantu. Dia mengklaim dirinya tidak tertandingi di dunia ini, tapi kau mengalahkan 3.000 prajurit hantu dengan sekali tebasan. Dia sangat ketakutan sehingga hatinya hancur dan jiwanya terpisah. Dan sekarang dia tinggal di bangsal intensif rumah sakit jiwa, dan juga masih ada beberapa yang lainnya. Bla 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 bla. Udah cukup. Lupakan. Aku tidak menyangka mereka semua berakhir seperti ini. Sejak kau memasuki alam Tai, kau menjadi semakin menakutkan. Kau bisa dengan mudah membentuk kaleng bir menjadi batu sihir 7 warna yang langka. Kira-kira berapa banyak wanita yang akan kau taklukkan dengan menawarkan benda ini kepada mereka? Lin Yun membalas, "Hei, jangan ganti topik. Kau masih belum mengatakan kondisimu sampai bisa punya anak. Cepat,
Lanjutkan ceritanya. Ceritanya pun dilanjutin. Kemudian mereka bekerja sama untuk membuat permainan dan memberiku obat cinta pertama di dunia, bubuk liang, dalam upaya untuk membingungkan pikiranku. Tentu saja aku tidak menyerah begitu aja dan melarikan diri dengan putus asa. Ling Yun bertanya, lagi-lagi afrodisiak. Karena racun di dalam tubuhku ini, untuk sementara waktu aku bisa melarikan diri, tapi aku nggak bisa melarikan diri selamanya. Jadi tiba-tiba aku kepikiran, karena basis kultivasimu ditakdirkan untuk diambil, jadi aku memutuskan untuk melakukannya saat itu. Gue gak bakal jelasin, cuma kalian lihat dari gambarnya aja ya. Ling Yun berkata, kau dan aku itu bagaikan baik dan jahat, air dan api. Kenapa kau harus memilihku? Tentu saja karena kau tampan. Ling Yun membalas, bohong. Berbicara tentang ketampanan, pria dengan tangan 1000 itu jauh lebih tampan. Meskipun dia mengkultivasikan Buddhisme, dia telah jatuh menjadi raja iblis dan jahat. Itu cocok denganmu. Terus Ling Yun menjawab, jadi katakan yang sebenarnya. Oh, kau ternyata cukup sadar diri. Kau tahu, aku juga orang yang cukup bijaksana. Dan lihat hasil akhirnya, karena pilihanku, aku sekarang makhluk tertinggi dari sekte iblis. Dan aku masih bisa minum dan mengobrol denganmu. Jika aku tidak memilihmu, mungkin aku sudah mokat dan tubuhku sudah tidak tahu di mana. Benar saja, kau memang iblis. Kau memanfaatkan tubuh milikku ini. Sampai sekarang aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuan. Tapi aku mempercayai alasanmu. Terus batunya ternyata dikasih. Batu 7 warna tadi dikasih ke Ye Huan. Dan ternyata batu tadi diubah menjadi sebuah cincin. Ling Yun berkata, jadi mari menikah. Terus cincinnya diambil. Cincinnya cantik, aku akan menerimanya. Tapi maaf, aku menolak untuk pernikahan. Hah? Maksudnya apa? Aku menolak lamaranmu. Ling Yun membalas, halo, apa kau sudah mendiskusikannya dengan Qian Fansui? Kalian berdua menolakku begitu aja. Oh ya? Kenapa dia menolakmu? Dia takut sekali anaknya yang memiliki ayah saint sepertiku, dia akan diasingkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dunia sudah damai sekarang. Dia takut fondasinya jadi tidak stabil. Anak itu juga akan menjadi sasaran musuh yang membenciku, dan itu gak baik untuknya. Ye Huan merespon, dia benar. Masih banyak lagi masalah yang akan kau hadapi selanjutnya. Meskipun kau tidak terkalahkan di dunia dan dapat mendominasi dunia, tetap di bawah dirimu masih ada 3 abadi yang tersebar. 4 elit, 5 sekte, dan penguasa teratas dari 8 geng. Banyak dari mereka yang mengincarmu untuk posisi tertinggi yang tidak terkalahkan. Di luar, di Laut Cina Barat, ada Great Rakshasa. Great Rakshasa memimpin negara-negara wilayah barat. Namani Beihanli, konfederasi yang menyebut dirinya The Kingdom of Heaven di seberang lautan, mengendalikan negara-negara tetangga di Laut Cina Timur. Semuanya menginginkan energi spiritual milikku yang melimpah. Kau masih memiliki banyak pertempuran sulit untuk diperjuangkan. Anak-anak akan menjadi kelemahanmu. Tunggu, ada beberapa monster pembunuh, sesat dan terkenal yang tersembunyi di sini. Apa di sini aman? Kau tidak perlu khawatir tentang dia. Dia dikenal sebagai bintang ajaib kecil dari pavilion pemetik surga dan ditakuti oleh orang-orang tua di sini. Bukankah kau juga sudah menerima penderitaan darinya? Ling Yun berkata, dia sudah selicik itu di usia muda. Apa kau tidak khawatir akan masa depannya? Ye Huan menjawab, aku dulu penyihir yang membawa kekacauan ke dunia. Kenapa kau tidak mengkhawatirkanku? Yah, kamu kan... Shh. Ye Huan melanjutkan, sudah, pikirkan aja tentang cita-cita yang kau perjuangkan sejak awal. Meskipun aku adalah orang yang sudah jatuh ke dalam iblis dan berteman denganmu, sebelumnya aku gak pernah tertarik kepada perdamaian dan stabilitas dunia. Tetapi setelah memiliki Linglong, aku merasa bahwa cara hidup yang berbeda tampaknya bagus juga. Ling Yun berkata, tiba-tiba memiliki anak dengan 2 orang yang paling tidak mungkin. Hatiku sedikit kewalahan. Kalau begitu sebaiknya kau membiasakan diri sesegera mungkin. Kenapa? Ye Huan menjawab, karena rubah ekor 9 Hu Kesin juga melahirkan seorang putri untukmu. Hah? Apa katamu? Terus si Ling Yun teriak, tiba-tiba dunia bergemuruh. Semua orang langsung geter tuh tanahnya. Dengan cepat Ling Yun pun langsung pergi. Oh, ini semakin menarik. Ling Yun pun langsung melesat. Mustahil, mustahil. Ketika aku bertemu Hu Kesin saat itu untuk membangun aliansi diplomatik dengan Kunlun, di seluruh ingatanku yang jelas tidak ada momen kejadian begituan sama sekali dengannya. Tidak, mungkinkah 12 tahun yang lalu Cina masih dalam situasi 5 naga bersaing untuk mutiara. Great Rakshasa di barat melakukan ekspansi ke timur. Langkah pertama adalah mengirim pangeran kelima, Pai Ye, sebagai utusannya dengan alasan Raja Matahari Great Rakshasa dan Raja Iblis Ekor 9 Hu Kesin menikah.
Di pintu gerbang barat daya daratan Cina, Great Ming Kunlun, kerajaan semua iblis, mengangkatnya menjadi sebuah menteri. Dan aku dipercaya untuk pergi ke Kunlun sendirian sebagai utusan Cina. Pada hari itu, aku menebas pangeran kelima dengan satu tebasan pedang. Ling Yun mengalahkannya di aula utama dinasti Ming. Berakhir sudah apa yang kulakukan. Dan di sini harusnya adalah cewek yang tadi nih, yang disebut sama si Ye Huan, yaitu si Hu Kexin. Dia berkata, Paye, pangeran kelima Great Raksasa, nomor kelima di kerajaan Great Raksasa, dipenggal oleh pedangmu. Kau hebat sekali. Tapi sebelumnya, apa kau pernah berpikir akan pasukan Great Raksasa yang kuat dengan serangan kekuatan kerajaan sebesar itu? Di mana tempat bagi kelompok iblisku bisa tinggal? Apa kalian daratan Cina akan bertanggung jawab? Ling Yun menjawab, penguasa kerajaan dapat yakin. Justru karena mereka tidak ingin berperang, mereka mengirim orang seperti Paye sebagai utusan. Hu Kexin berkata, Ling Yun Feng, dewa kematian dari Tiongkok, tidak hanya aku dikejutkan oleh seni bela dirimu, tetapi aku juga dikejutkan oleh kebijaksanaan dan keberanianmu yang tidak tertandingi. Terima kasih atas pujiannya. Hu Kexin melanjutkan, meskipun kerajaan Great Raksasa mungkin tidak akan langsung menyerang, di saat kalian berdua berkonflik, kami pasti akan diminta untuk tunduk dengan paksa di bawah matanya, menyaksikan perubahan kekacauan di Tiongkok, dan menyerang pada waktu yang tepat. Apa yang harus aku lakukan? Bagian dalam Great Raksasa awalnya ditentukan, permukaannya disatukan, tahta dan raja saling menjaga, dan mereka tidak bisa menahan perang nasional dalam waktu 10 tahun. Jika mereka berani mengirim utusan kemari dan ingin menundukkan dengan paksa, langkahi dulu pedang ini. Jadi apa yang kau mau sebagai balasan? Apa kau juga mau menundukkan kami? Apa bedanya kau dengan Great Raksasa? Terus Hu Kexin berdiri dan dia langsung keluar dari tirainya. Lalu setelah itu dia menghampiri Ling Yun. Hu Kexin melanjutkan, dalam analisis terakhir, untuk mencari perdamaian di perbatasan kecil yang terjepit di antara negara-negara besar, kami hanya memiliki sarana membuat perjanjian, pernikahan, dan upeti. Lalu yang mulia, di antara semua itu, kau pilih yang mana? Apa yang kau inginkan? Teman. Yap, terlepas dari ras, hidup berdampingan secara damai, saling membantu dalam kesulitan, dan persahabatan yang setara. Kenapa kau tertawa? Tunggu. Ini terlalu menarik bagiku untuk bereaksi. Biarkan aku mencernanya dulu. Lalu sesaat kemudian Hu Kexin berkata, jadi tepat sebelum pedang ini bisa berdiri di sini, mohon bantuannya. Dan di sini ternyata si Hu Kexin menggunakan sebuah skill, mungkin seperti sebuah skill hipnotis mungkin ya, karena mata dari Ling Yun seperti ungu-ungu tuh. Lalu di situ Ling Yun sadar. Dari situlah masalahnya berasal. Setelah aku kembali keesokan harinya, aku tidak memiliki ingatan apapun setelah kejadian itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Berpikir keras, menebak dan menalar bukanlah keahlianku. Tapi aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Setelah beberapa dekade berjuang untuk hidup dan mati dalam menghadapi segala macam konspirasi dan penipuan, dewa ini telah mengembangkan cara baru untuk menumbuhkan kekuatan yang mendominasi. Siapapun yang ada di depanku harus memberikan kebenarannya. Ya, itu benar. Biarkan Hu Kexin si rubah licik itu memberikan kebenarannya. Yang mulia kita ini sangat putus asa sehingga dia benar-benar lupa tujuan dari perjalanan ini. Dan akhirnya sekarang kita pergi ke aula utama dinasti Ming. Di sini ada seseorang datang di red carpet dan orang-orang langsung menyambutnya. Utusan khusus penjaga Great Raksasa ada di sini. Dalam hati Ling Yun, apa dia mengkhianatiku hari ini? Enggak. Bukankah seharusnya aku dengan marah pergi ke hadapannya dan menunjuk hidungnya, lalu menanyainya dengan keras, kenapa kau harus bersembunyi? Tapi apa yang harus kau katakan? Hu Kexin, apa kau melakukan sesuatu padaku saat itu? Apa kau benar-benar melakukan itu padaku? Tapi bukankah itu agak kejam? Tiba-tiba, ayah, apa yang kau lakukan di sini? Ling Yun menjawab, aku ada urusan dengan goblin wanita Hu Kexin. Orang itu bertanya, kenapa kau mau memarahi ibu? Ling Yun menjawab, tentu karena... siapa kamu? Dan ternyata ada Loli Fury. Enggak dong. Di sini anak cewek ya. Tapi di sini mungkin karena kan Hu Kexin kan bisa dibilang tadi kayak setengah fox gitu ya kalau nggak salah ya. Ada kupingnya kan. Anaknya juga punya nih. Ini aku ayah. Ling Yun merespon, oh iya itu kamu. Hah? Apa yang kau katakan? Ayah. Tunggu. Apa? Dan ternyata para prajurit itu mendengar teriakan dari si Ling Yun. Ada serangan musuh. Itu datang dari bangunan belakang. Cepat, Ling Yun berkata. Aku terlalu berlebihan. Aku nggak boleh bertarung di sini. Dan set,
World Reverse. BTW, skill World Reverse itu, jadi setelah Yun Feng masuki alam Tai, dia adalah salah satu dari 10 master dunia. Dia bisa memundurkan seluruh waktu dan ruang ke keadaan 30 detik yang lalu. Skill unik yang pernah membuat musuh yang kuat bahkan bisa kalah dan tidak terhitung jumlahnya. Sekarang itu benar-benar digunakan olehnya di tempat seperti ini hanya untuk menghindari para prajurit. Ini aku ayah. Untunglah aku punya jurus semacam ini. Anak kecil, aku nggak boleh berteriak di sini. Siapa orang tuamu? Kenapa kau berkeliaran di istana kekaisaran Ming? Di sini sangat berbahaya. Ibuku adalah goblin yang kau sebutkan tadi, dan ayahku adalah kamu. Ling Yu merespon. Ah? Apa katamu? Aku ayahmu. Hah? Tunggu. Apa? Itu ada serangan musuh dan datang dari bangunan belakang. Cepat. Sial. Aku malah melakukannya lagi. World Reverse. Tidak. Terlalu tiba-tiba. Itu hampir mengacaukan pikiranku. Aku gak punya pengalaman dengan anak kecil. Apa yang harus aku lakukan? Ling Yu bertanya, apa ibumu yang memberitahunya? Iya. Ayah, apa kau datang untuk menemuiku? Si anak berkata, sudah 12 tahun. Sejak aku masih kecil, aku telah menunggu bintang dan bulan di atas aula, menunggu untuk ayah datang. Dan ternyata boneka yang dipegang itu boneka dari Ling Yun. Kemarin aku juga melihat bintang jatuh, dan aku membuat permohonan, berharap ayah akan turun dari langit seperti pahlawan besar dan datang untuk menyelamatkan kami. Tidak kusangka keinginan itu menjadi kenyataan. Dalam hati Ling Yun, 12 tahun, seperti dia berkata jujur. Narasi menghadapi kepolosannya yang ditunjukkan oleh anak yang merindukan seorang ayah di depannya, Yang Mulia langsung merasa sangat bersalah dan menyesal. Ling Yun berkata, maaf sayang, ayah terlambat, kemarilah peluk ayah. Tapi tiba-tiba si anak berkata, ayah, cepat selamatkan ibu dan aku. Apa yang terjadi? Si anaknya menjawab, kerajaan Great Rakshasa mengirim utusan untuk meminta Great Yue untuk sebuah upeti, dan kemarin tiba-tiba mengirim surat untuk menikahi ibu. Mereka meminta aku untuk menikahi pangeran ketiga. Pernikahan. Orang-orang dari Great Rakshasa tidak ada kapoknya, suka mencari gara-gara, memanfaatkan diriku yang menetap di daratan Cina. Lalu mereka diam-diam merencanakan sesuatu lagi. Aku gak peduli kepada rubah licik itu, tapi mereka berani menyentuh putriku. Udah, pergi kemana? Menemui ibumu. Akan kuberi mereka pelajaran pada bajingan Great Rakshasa itu. Benarkah ayah sangat bisa diandalkan? Dalam hati Ling Yun, kenapa sudut mulutku menyeringai ketika aku dipuji oleh anak ini? Ling Yun berkata, peganganlah yang erat. Oke. Dan mereka berdua pun langsung berangkat. Sekarang kita pergi ke Great Hall Ming Emperor. Seseorang berkata, Ratu dinasti Ming yang terhormat, 1 hari telah berlalu. Sudahkah Anda mengatur permintaan pribadi dari pangeran kedua, Raja Suci Kerajaan Great Rakshasa, dan juga putri Kerajaan Ming Agung? Putriku masih sangat muda, belum cukup umur untuk menikah. Jadi kalian akan menunggu lama. Raja Suci telah mempertimbangkan ini untuk ratu. Anda hanya perlu membawa tuan putri ke ibu kota suci. Dan saat menerima pendidikan terbaik, putri dan pangeran kedua akan bersama untuk mengembangkan perasaan. Saat dia sudah cukup umur untuk menikah, kita bisa menggelar pesta pernikahan megah yang akan mengguncang dunia. Kerajaan Ming Agung juga bisa menikmati perlindungan kerajaan Great Rakshasa selamanya, dan itu akan bertahan selamanya. Hu Kexin berkata, ratu ini hanya memiliki 1 anak perempuan. Jika aku terlalu jauh darinya, dengan enggan kau harus menyerah. Si utusan merespon, tidak apa-apa. Raja Suci itu bijaksana. Jika Anda tidak ingin menyerah, seorang guru telah dikirim untuk mengajar tuan putri terlebih dahulu. Meskipun kerajaan dinasti Mingku adalah negara perbatasan kecil, kami gak kekurangan orang berilmu. Gak usah repot-repot. Baik, apakah ada orang di kerajaanmu yang bisa dibandingkan dengan guru terkenal yang telah diatur dengan susah payah oleh Raja Suci untuk tuan putri? Orang ini, yang orang misterius ini, tiba-tiba mengeluarkan seperti aura berwarna hijau gitu. Siapa dia? Peringkat pertama, guru nasional Great Rakshasa, dikenal sebagai penyihir kegelapan yang mengatur hidup dan mati. Saint Annette Green, Raja Suci, memberinya gelar Breath of Death. Orang tua ini tidak pernah menerima murid dalam hidupnya. Dan aku telah mendengar sejak lama bahwa Yang Mulia Putri Dinasti Ming sangat berbakat. Kemarin aku melihat bahwa kualifikasinya memang luar biasa, dan aku bisa mewarisi kekuatan orang tua ini. Si utusan yang kiri berkata, kerajaan kami sangat tulus. Yang Mulia Ratu tidak akan menolak kami, kan? Menjadi seorang guru adalah hal yang besar. Biarkan aku memikirkannya. Tiba-tiba, jangan dipikirkan, dia sudah punya guru. Hei, siapa kau? Dan ternyata Ling Yun masuk. Hu Kexin berkata, siapa kau? Gak punya sopan santun, tidak ada pemberitahuan, dan kau baru aja memasuki istana kerajaan Great Yue. Lalu Hu Kexin turun. Hu Kexin berkata, memberi hormat kepada Saint. Kenapa kau ada di sini? Kenapa kau tidak mengabariku kalau kau mau ke sini? Apa?
Saint, utusan yang kanan berkata, "Master, apa yang harus kita lakukan? Ada rumor mengatakan bahwa Dewa Saint ini mendominasi Cina dan gak ada yang bisa menandinginya." Si guru berkata, "Daratan Cina baru aja dia ambil alih dan ada banyak hal yang mesti Saint lakukan setiap harinya. Bagaimana mungkin dia ada waktu untuk dia tiba-tiba datang ke sini untuk menerima murid? Mungkinkah ini sebuah drama yang sudah disiapkan untukku supaya aku tidak bisa menerima murid?" Oh, itu benar. Dia pasti Saint palsu. Bahkan jika mereka mengirimkan pesan diam-diam, gak mungkin tiba secepat ini. Hu Kexin berkata, "Mungkinkah hubungan keluarga budak cukup baik dengan Saint? Atau apakah Saint merindukan keluarga budak dan diam-diam datang mengunjungi kehidupan sehari-hari keluarga budak? Mungkinkah Saint sudah berada di sini pagi ini ketika aku sedang mandi dan berganti pakaian?" BTW ngomong budak itu ke dirinya sendiri ya. Jadi Hu Kexin ngomong budak, dirinya sendiri budak gitu. "Mama," Kexin bertanya, "bagaimana kau bisa bertemu dengan papa?" Ling Yun berbisik, "Kau rubah licik. Kau cukup bagus dalam memanfaatkan dewa ini." Kexin merespon, "Tetapi utusan itu masih gak percaya bahwa Anda sendiri adalah Great Saint. Orang nomor 1 di daratan Cina datang untuk menerima murid. Utusan gak nyaman untuk berebut dengannya. Kalau kau berpura-pura menjadi kekuatan tertinggi dari kekuatan timur, kejahatan ini bukanlah hal kecil. Mari kita coba kekuatanmu untuk membuktikan bahwa kau benar-benar merupakan Great Saint dari penguasa daratan timur atau bukan." Si anak berkata, "Mama, orang tua ini sama liciknya dengan menipu kita, menggunakan alasan ini agar tidak bersalah jika menang atau salah." Lalu si guru Death ini, dia menuangkan setetes seperti darah ke lantai dan membentuk sebuah formasi. Dan dia memanggil seperti sebuah entah skeleton atau lich yang membawa sebuah sabit. Apakah itu pemanggilan arwah? Memanggil para dewa hukum dunia? Ada sangat sedikit orang bijak hebat di dunia yang dapat dikenali oleh para dewa dan memberikan kekuatan hukum. Dan dewa kematian yang bertanggung jawab atas kehidupan hidup dan mati juga merupakan keberadaan yang ditakuti di antara para dewa. Kumpulkan semua kehidupan. Ada serangan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Tidak perlu bertarung dengan serius. Saya meminta pengajaran dari Saint." Lalu si guru memancarkan aura ke arah mereka. Si anak berkata, "Sangat dingin di sini. Apa yang terjadi?" Lalu Ling Yun memberikan sebuah skill. Lebih tepatnya memberikan sebuah seperti perlindungan ke anaknya. Ling Yun bertanya, "Gimana? Apa kau sudah merasa lebih baik?" Sudah gak dingin lagi." Lalu si tanda kutip guru ini, dia langsung maju menyerang menggunakan skeletonnya ke arah Ling Yun. Apa itu pemanggilan arwah? Aku pernah mendengar tentang sihir oriental. Apa itu transformasi spirit? Lalu si Ling Yun, dia hanya memunculkan sebuah cahaya. Ini adalah... Tapi ternyata bukan cuma cahaya. Ling Yun memunculkan seperti Buddha ya, yang memiliki 6 tangan. Summon God of the World. Ini mustahil. Lalu ternyata dibandingkan dengan si iblis tadi yang dipanggil, bahkan gak sebesar tangannya. Dan si iblis ditepok seperti nyamuk. Dan si arwah pun langsung kalah. Ling Yun berkata, "Beritahu rajamu, Saint memberikan peringatan terakhirnya. Selama aku ada di sini, kerajaan ini ada dalam perlindunganku. Jangan pernah berpikir untuk meletakkan jarimu di sini." Iya, udah, cepat pergi. Setelah kembali, lebih baik kau cari tahu bagaimana Pangeran Paiye kalian dibunuh 12 tahun yang lalu. Baik. Dan mereka pun langsung terempas jauh. Lalu akhirnya situasi sekarang kelar. Wah, Mama, apa kau sudah merencanakan agar Papa menyelamatkan kita hari ini? Aku juga gak tahu. Utusan raksasa datang tiba-tiba. Bagaimana yang mulia tahu tentang itu? Aku tiba-tiba, kenapa? Anaknya berkata, "Yeay, Mama, aku mendapatkan jackpot. Aku menebaknya dengan benar. Ternyata dia benar-benar ayahku, bukan?" Ya, itu benar. Dia adalah ayahmu. Yeay, akhirnya aku menemukan ayah. Mama, soal ketampanan ayah biasa aja. Otaknya pun bodoh, tapi dia kuat banget. Bagaimana Mama bisa memilih ayah? Ling Yun berkata, "Halo, apa kalian bicarakan di depan orangnya? Mungkin waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang-orang semua bertemu pada waktu yang tepat." Sedangkan dia gak paham sama sekali. Ling Yun berkata, "Hei, jangan abaikan aku seolah tidak ada. Situasi apa ini? Sungguh, kau gak ada belas kasihan sama sekali. Set Rock Sutra Surgawi ini hanya ada satu, dan inilah satu-satunya. Dan ini terpotong oleh aliran udara yang baru aja kau lepaskan. Pertama-tama, temani aku dulu ke kamar tidur untuk berganti pakaian." Udah, ayo. Ini kenapa si bocil senyum-senyum, jir? "Tunggu aku, Papa, Mama." Dan akhirnya di kamar tidur,
Anaknya bertanya, kenapa papa nggak melihatnya? Mama cantik sekali bukan? Anak kecil sepertimu membicarakan apa? Pertama-tama kau harus belajar tata krama dulu. Anaknya merespon, tapi laki-laki di luar sana selalu memelototi mama. Itu berarti mama sangat menarik. Lingyum bertanya, apa yang biasanya ibumu ajarkan? Gunakan semua pesona milikmu untuk menaklukkan lawan jenis. Berjuang keras dengan kelembutan. Hu Kexin berkata, ya putrimu sangat cepat belajar. Lingyum berkata, bagaimana bisa kau mengajarkan anak-anak hal seperti ini? Kexin merespon, si kecil ini belajar cepat. Anak harimau dan anak kera besar semuanya patuh kepadanya, dan mereka selalu mengikuti dia. Omong kosong, katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Hu Kexin menjawab, setelah si kecil ini menjadi bijaksana, dia selalu ingin tahu siapa ayahnya. Aku gak pernah memberitahunya. Lingyum bertanya, apa sebegitu memalukannya punya ayah Great Saint sepertiku sampai kau tidak memberitahunya? Nah, jadi aku bermain game dengannya dan membiarkannya menemukannya sendiri. Anaknya berkata, ya, aku sudah mengobrak-abrik direktori urusan luar negeri kerajaan Great Yue dan mendaftar semua orang yang kemari 10 tahun yang lalu. Kemudian, setelah menyeleksi satu persatu, yang tersisa adalah ayah. Nggak disangka ayah sendiri yang datang ke sini. Karena begitu, aku berasumsi kalau kau adalah ayah yang mau menyelamatkan mama. Oh, aku mengerti. Mendapat pendidikan sekaligus bersenang-senang. Yap. Sebagai ratu kerajaan Great Yue berikutnya, di bawah payung kekuatan besar, dia harus mampu menilai dari kiri ke kanan, bawah ke atas. Ini adalah keterampilan yang harus dimiliki olehnya. Ini juga cara baginya untuk melindungi dirinya sendiri dan melindungi ribuan iblis di masa depan. Kalau begitu, jangan menjadi ratu di masa depan. Jadilah anak yang bahagia. Hu Kexin berkata, dunia ini tidak damai. Kami harus melindungi keluarga dan rakyat kami. Aku akan membuat kedamaian. Bukan hanya kedamaian sebuah negara, tetapi untuk semua orang yang menginginkan kedamaian dan kebahagiaan untuk dinikmati. Aku ingin anak-anakku hidup tanpa beban. Benarkah? Sebenarnya aku benci menjadi putri kerajaan. Aku harus mempelajari begitu banyak etika, menghafal begitu banyak informasi tentang hubungan antara negara tetangga. Dan aku bahkan gak bisa tersenyum kegirangan saat makan makanan lezat. 12 tahun yang lalu, ketika kau mengatakan ini, orang-orang menganggapnya sebagai lelucon yang diceritakan oleh seorang pemuda yang bermimpi. Sekarang, aku menantikan hari itu akan menjadi kenyataan. Tunggu. Tidak, katakan yang sebenarnya. Kau belum memberitahuku. Apa yang telah kau lakukan padaku? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun saat itu? Mama, apa kau menggunakan trik kepada ayah seperti yang diharapkan dari putriku? Kau memang pintar. Trik apa? Kerajaan Great Yue telah didirikan selama ratusan tahun. Tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga memiliki keturunan yang kuat. Dan tujuan utama kami adalah persahabatan dan kekuatan terlebih dahulu. Kedua, melihat. Tetapi sebagian besar dari orang-orang target itu luar biasa, tak terkalahkan, dan sangat menarik perhatian. Jadi kami menggunakan beberapa metode untuk terikat, seperti hubungan pernikahan, ataupun segala hal yang bisa mengikat. Jika tidak begitu, bagaimana kami membuatnya menjadi kenyataan? Mama mengatakan bahwa aku adalah rubah ekor 9. Aku memiliki pesona alami dan sangat memukau. Tapi yang paling kuat adalah jiwaku. Bakat bawaanku adalah memesona. Aku hanya bisa melakukannya sekali seumur hidup. Mereka yang terpesona bisa dimanipulasi sesuka hati. Mama, 10 tahun lalu, meskipun papa sudah kuat, tapi masih ada celah antara dia dan para master top saat itu. Kenapa kau memilih dia? Iya, benar. Kenapa kau menggunakannya padaku? Itu memang hanya bisa digunakan sekali. Dengan keterus-terangan dan keberanian seseorang, aku langsung terpikat. Kalian wanita emang sangat berbahaya. Hu Kexin berkata, apa itu? Kecuali aku dan Yehuan, apa masih ada orang lain? Coba katakan. Iya, kami juga ingin mendengar cerita dari papa. Dan akhirnya diceritain semua tuh. Semuanya dikasih tahu, dari mulai si Fan Shui sampai si Yehuan juga. Lalu 1 jam kemudian, terus tiba-tiba anaknya berdiri. Karena gak satu pun dari mereka ada yang mau menikahi papa. Sebaiknya mama dan papa yang menikah terlebih dahulu. Hu Kexin berkata, itu gak baik. Kenapa? Pernikahan antara pemimpin kedua negara itu melibatkan lebih dari sekedar mereka berdua. Ketika kepala negara menikahiku, itu setara dengan penggabungan kerajaan Great Yue ke daratan Cina. Pasukan oposisi di kerajaan Great Yue tidak akan pernah mengizinkannya, dan akan ada resiko menyebabkan perang saudara di kerajaan Great Yue. Hu Kexin menambahkan, itu benar. Sangat tidak mungkin untuk membuat Great Saint bergabung dengan kerajaan Great Yue. Daratan Cina baru aja damai, dan Great Saint adalah pemimpin di sana. Jelas-jelas aku sudah menemukan seorang ayah, tapi aku masih harus menjadi anak malang tanpa ayah. Aku benci kalian. Dan anaknya pun langsung kabur. Tunggu. Tapi tiba-tiba ditahan sama Hu Kexin. Apa? Inilah
yang harus ditanggung untuk dilahirkan ke keluarga kerajaan. Dia seperti ini, begitu juga aku dan juga ibuku. Tapi ini sebuah keberuntungan untukku karena aku bisa memilih ayah dari anakku. Ling Yun berkata, dia hanya anak-anak. Sebagai orang tua, aku mengkhianatinya. Oh, aku punya ide. Sebelum kau pergi, temani dia dulu. Saat dia tahu bahwa kau adalah ayahnya, sebenarnya dia sangat senang. Dari mana kau mengetahuinya? Kami rubah saat kami bahagia. Ekor kami akan bergoyang tanpa sadar. Ekor kami lebih jujur daripada mulut. Apa kau juga sedang bahagia? Saat ini memang sedikit. Dan ternyata anaknya duduk di atas genteng dan Ling Yun menghampirinya. Hus. Ling Yun ingat akan perkataan. Lalu melihat ekor dari anaknya, Ling Yun teringat akan perkataan si Hu Kesin. Kami rubah saat kami bahagia. Ekor kami akan bergoyang tanpa sadar. Ekor kami lebih jujur daripada mulut. Ling Yun berkata, maaf. Permintaan maaf untuk apa? Kalian orang dewasa berpikir ribet. Aku hanya seorang anak-anak. Aku nggak tahu bahwa itu semua wajar. Dalam hati Ling Yun, jika ibu rubah tidak mengatakan bahwa anaknya sebenarnya sangat senang saat mengibaskan ekornya, mungkin aku akan sulit memahami perasaan anak ini. Anaknya berkata, kenapa kau menyentuh kepalaku? Aku tidak mengenalmu. Kau hanyalah ayah biologisku. Ling Yun berkata, untuk pertemuan pertama, aku ingin memberimu sebuah hadiah. Apa yang kau inginkan? Sungguh, apapun yang aku inginkan. Aku mau bintang. Baiklah, aku akan memilihkan satu untukmu. Ikutlah denganku. Dan akhirnya di sini, si Ling Yun menggunakan sebuah skill dan anaknya bisa terbang. Hah, aku terbang. Aku terbang. Lalu setelah itu, mereka pun langsung terbang ke atas. Dan di sini mereka lebih dekat ke bulan. Wah, ini pertama kalinya bagiku untuk melihat bintang dan bulan dari dekat. Perhatikan baik-baik. Aku akan mengambilkan bintang untukmu. Mulut dapat menelan matahari, tangan bisa mengambil bintang. Pergeseran bintang, bintang datang. Dan bintang pun ada satu nih yang mendekat. Wow, tapi karena ditarik udah pasti berbentuk seperti sebuah meteor. Dan karena berbentuk sebuah meteor, orang-orang biasa di kota, warga-warga melihat meteor, ya panik lah pastilah. Selesai sudah, bintangnya bakal jatuh kemari. Saint Venerable masih Saint Venerable yang sama dan selalu suka membuat keributan. Meteornya pun mulai mendekat. Tidak, aku akan menabraknya. Tolong bapak, jangan takut, lihatlah aku. Lalu Ling Yun langsung maju dan langsung menahan meteornya, menahan bintangnya agar tidak jatuh ke dalam bumi. Dan ternyata size-nya, ukurannya dibuat menjadi kecil dan jadi kayak terang-terang gitu tuh. Jadi seperti batu berharga, seperti diamond gitu. Bukan diamond sih, tapi itu batu bagus lah. Ini, ambillah. Hah, apa itu bintangnya? Cantik sekali. Iya, apa kau menyukainya? Anaknya menjawab, jangan pikir kau bisa menyenangkanku dengan bintang. Hei, kenapa kau tertawa? Ling Yun berkata, rubah itu, ibumu memberitahuku kalau kau sedang bahagia, secara tidak sadar kau akan mengibaskan ekormu. Hah? Siapa bilang? Enggak, aku mau menciumu ayah. Aku mau melihat orang lain begitu lama. Dan ibu dan keluargaku selalu diganggu. Ling Yun berkata, maaf, jika ada yang berani mengganggumu lagi di masa depan, panggil aku melalui bintang ini. Bahkan jika itu ribuan mil jauhnya, aku akan segera datang. Benarkah? Bukan retorika diplomatik. Ling Yun menjawab, itu benar. Ayahmu ini luar biasa. Gak lebih cepat diucapkan daripada dilakukan. Iya, aku percaya padamu papa. Tiba-tiba, hacuh, Ling Yun berkata, kita sudah mendapatkan bintangnya. Udah, ayo pulang. Oke, oh iya, aku masih belum memperkenalkan namaku. Namaku Swan Swan. Oh, ini baru ada namanya ya. Dari tadi gue manggil anaknya terus. Ling Yun berkata, Swan Swan, itu nama yang bagus. Akan kuingat. Lalu akhirnya di sini Ling Yun dan juga Swan Swan pun pulang. Terlihat di sini Swan Swan sangat senang yang tadinya merajuk ya. Ling Yun berkata, sudah larut, istirahatlah lebih awal. Masih ada hal penting yang harus aku lakukan lagi. Aku pergi dulu. Sering-seringlah menemuiku dan mama. Iya, aku berjanji. Nah, papa sudah berjanji. Kok nggak boleh melanggar 100 tahun ke depan. Oh iya, dan juga papa dan mama harus berjanji juga. Ini... Hah? Ayolah, cepat papa. Iya, nggak perlu dikatakan. Hu Kesi merespon, tentu saja harus dikatakan. Bagaimana bisa itu dianggap sebuah kesepakatan? Swan-Swan berkata, katakan. Ya, aku berjanji. Oke, 100 tahun, tidak berubah. Dan Ling Yun pun akhirnya pergi. Hehehe. Hah? Tunggu, enggak. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku begini lagi? Pikiranku menjadi kacau. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik dalam-dalam. Waduh, tarik nafas doang bisa bikin kayak tsunami gak tuh? Terus niup napas bisa bikin guntur cowok petir. Narasi, Ling Yun menjadi terlalu gugup karena dia gak merasa hangat pada dirinya sendiri sebagai seorang ayah baru, sehingga dia merasakan pengalaman emosional yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Secara nggak sengaja mengembangkan mantra transenden baru. Tiba-tiba aku menjadi sangat gugup. Mendadak aku punya 3 anak dari 3 wanita yang mustahil. Aku belum siap sama sekali. Bagaimana aku melakukannya dengan mereka? Oh iya, benar juga. Mari diskusikan dengan Wen Yu Feng.
Wen Yufeng. Dia disebut konselor yang tidak tertandingi yang melampaui langit. Dah, pergi. Dan terlihat ya, ada sebuah rumah di atas seperti sebuah tebing atau pegunungan gitu. Ling Yun pun sampai di sana. Tunggu, apa yang harus kukatakan pada pria ini? Tiba-tiba pintunya kebuka. Wen Yufeng bertanya, bukannya kau biasanya mendobrak pintu dan masuk begitu aja? Apa yang terjadi kali ini? Itu dah, sini, coba kesini, ceritakan sambil makan. Terus dinyalain apinya biar jadi sebuah hotpot. Cuma kamu yang bisa menggunakan papan catur Shen Luo sebagai pemanggang hotpot. Untuk penyatuan daratan Cina, aku telah kehabisan perhitunganku. Dan sekarang aku kembali ke ranah perhitungan manusia. Penggunaan papan ini untukku nggak lebih dari pemanggangan, minum anggur, dan menikmati diriku sendiri. BTW itu yang ngomong si Wen Yufeng ya. Karena rambut sama-sama putih jadi mirip. Tapi Wen Yufeng rambutnya panjang. Nah, baru saya ngomong itu Wen Yufeng. Dalam hati, yang seharusnya Ling Yun sejak zaman kuno, ahli strategi memiliki cita-cita mereka sendiri. Buka dan tutup secara vertikal dan horizontal. Ubah nasib melawan langit, jadilah akal dan tegas. Tapi orang ini telah mengangkat ranah konspirasi dari konspirasi manusia ke titik kekejaman. Konspirasi manusia, konspirasi dewa. Tetapi di masa depan, semua konspirasi menghadapi kekuatan komputasi yang gak ada habisnya, tidak bisa tandingannya. Tapi setelah perhitungan ini, dia kehabisan daya komputasi hidupnya dan kembali ke ranah perhitungan manusia dari surga. Ling Yun berkata, ini baru awal. Ada banyak hal yang menunggu untuk kita lakukan, tapi hariku sudah berakhir hari ini. Aku hanya bisa mengandalkanmu dan saudara lainnya di masa depan. Aku menemukan sebuah pondok jerami. Kau bisa mengunjungiku dan berbicara denganku kalau kau perlu sesuatu. BTW itu flashback ya. Kenapa? Apa yang salah padaku? Ini kenapa? Apa kau baru aja bertemu teman dan dia mengalami masalah baru-baru ini? Oh, tepat, betul sekali. Apa itu berhubungan dengan cinta dan memiliki seorang anak? Betul. Hah? Loh, kenapa kau bisa tahu? Apa ranah perhitunganmu sudah kembali lagi? Enggak, coba ceritakan tentang temanmu ini. Temanku sahabatku yang selalu disibukkan dengan pekerjaan, tidak pernah berkomunikasi dengan lawan jenis. Namun dia tiba-tiba menemukan bahwa dia memiliki anak dengan wanita yang paling tidak mungkin. Dia sama sekali nggak tahu harus berbuat apa. Dia meminta nasihat dariku. Kau juga tahu kan, aku ini melajang sumber hidupku. Mana mungkin aku tahu tentang hal begini. Ini sudah mengalahkan cerita sinetron di televisi. Ayo lanjutkan. Jadi menurutmu apa yang harus kulakukan? Aku gak bisa membantu banyak. Karena orang itu meminta tolong pada aku dan mempercayaiku, aku harus membantunya dengan sesuatu. Jadinya aku datang ke sini untuk menemuimu. Tolong berikan aku beberapa ide. Lihatlah betapa baik dan hangatnya saint kita ini. Bukan karena kehancuran dunia, peristiwa yang mengancam jiwa, dan bukan sesuatu yang mendesak untuk dicemaskan. Ling Yun berkata, menembakkan pisau di antara kedua sisi saudara harus dibagi. Jika sesuatu terjadi padamu, aku juga sama cemasnya. Wen Yufeng berkata, iya, aku memiliki pemahaman yang mendalam tentang antusiasme kuno milikmu. Lepaskan. Tubuh kecilku gak bisa mengatasinya. Baguslah kalau kau sadar. Cepat beri aku beberapa saran. Aku harus cepat kembali untuk mengurus sesuatu. Wen Yufeng berkata, kupikir Enggak. Udah, aku gak tahan lagi. Hey, kenapa kau tertawa? Apa kau gak tahu bahwa kau sangat kasar sekarang? Hey, kau tahu 15 tahun yang lalu aku melakukan satu-satunya perhitungan surgawi, ya kan? Terus kenapa kau menyebutkannya ini tiba-tiba? Wen Yufeng melanjutkan, aku pernah memberitahumu bahwa perhitungan surgawi adalah teknik ilahi yang menghitung semua kemungkinan dan semua rencana orang berada dalam lingkup perhitungan surga. Yap, benar. Faktanya, hanya yang berpengalaman yang tahu rahasianya. Apa yang muncul di benakku bukanlah aritmatika, simbol dan kata-kata dari 9 istana, 4 lempeng, 16 heksagram, batang surgawi dan cabang-cabang duniawi. Itu adalah gambaran nyata dari setiap adegan dari awal untuk melihat kemungkinan segalanya. Gagal, hampir gagal, berbagai kemungkinan sukses. Ling Yun bertanya, semuanya? Iya, semua jenis. Aku juga menyatu dengan dunia. Dan aku juga sudah tahu 5 tahun yang lalu kau akan datang menolongku. Ada juga kau yang berhasil mengalahkan iblis 1000 tangan dan berhasilnya penyatuan daratan Cina. Itu sangat menakjubkan. Lalu, maksudmu? Petualanganmu, urusanmu dengan Qian Fanshui, Ye Huan, dan Hu Kexin ini adalah hasil dari perhitungan titik awal masa depan tertentu dari awal perhitungan. Hah? Apa katamu? Jadi kau udah tahu dari awal? Bukan hanya itu, bahkan mungkin lebih tahu darimu. Terus kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal?
Kenapa kau membuatku malu sekarang? Wan Yufeng menjawab, lepaskan, tubuh kecilku tidak akan sanggup menahannya. Terus, bagaimana perasaanmu bahwa kau adalah orang paling kuat di dunia? Karena semuanya berada di perhitunganmu sampai saat ini. Aku tidak seperti itu. Tapi kaulah yang luar biasa. Aku hanya membuat perhitungan. Terlepas itu adalah hasil darimu sendiri, persepsimu, dan keyakinan teguh milikmu yang membawa hasil ini tercapai. Lalu kenapa kau tidak memilih untuk menjadi penguasa dunia? Dengan bakat milikmu itu, mungkin dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Karena di akhir perhitunganku, gak peduli bagaimana aku menghitungnya, gak ada yang namanya meminum anggur dan memakan hotpot hari ini, dan berbicara tentang hal-hal indah dalam hidup, Yaudah, mari bersulang. Sekarang, setelah kau mengetahui segalanya, kau harusnya tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Tolong katakan, jika aku bisa menghitung masa lalu dan sekarang, aku takut kepalaku akan meledak sejak lama. Kekuatan komputasiku hanya sejauh ini. Tunggu, bahkan jika itu nggak masuk hitungan, dengan kecerdikanmu, kau harusnya bisa memberiku ide kan? Kalau kau butuh mengatur tentara untuk perang, strategi militer, mungkin aku bisa bantu sedikit. Masalahnya adalah, aku sama sepertimu. Aku sibuk mikirin perang dan gak punya waktu untuk jatuh cinta. Belum lagi anak-anak, aku gak tahu sama sekali. Wan Yufeng melanjutkan, setiap perang berbahaya yang pernah kita hadapi, bagaimana kita mengatasinya? Tentu saja mencari jalan keluar dan mengatasi kesulitan. Itu benar, di situasi yang kau hadapi sekarang, anggap aja bahwa kau berada dalam medan perang yang berbahaya. Perang? Tapi kali ini jauh berbeda. Wan Yufeng membalas, gak ada yang berbeda. Emangnya apa yang bisa membuat takut yang mulia Saint Venerable seperti kita? Kau cukup menghadapinya. Menghadapinya ya? Wan Yufeng berkata, tapi serius, kau benar-benar membuatku iri. Qian Fan Sui, Ye Huan, Hu Kexin, mereka adalah wanita cantik yang tidak tertandingi. Mereka bertiga memiliki anak darimu. Bukankah hidupmu akan mulai menarik? Dan akhirnya Lin Yun pun pergi dari rumah dari si Wan Yufeng. Jika kau siap secara mental, kau bisa menghadapi lebih banyak kejutan dengan tenang. Berjuanglah saudaraku. Jika mereka datang, aku hanya perlu menghadapinya ya. Ya, yang mulia ini telah berjalan di hujan dan lautan darah. Apa mungkin aku akan takut dengan hal semacam ini? Lalu dia seperti berkultivasi di atas awan di langit gitu ya, lagi terbang tuh. Seperti yang diharapkan dari Yufeng. Aku bisa tenang sekarang. Ya, seperti sebelumnya. Sejak menghadapi pertempuran seperti itu, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Bagaimana melakukannya? Oh, benar sekali. Ini adalah sumber kejahatan. Pertama-tama, kita harus menghancurkan momok ini. Menghindari terulangnya tragedi adalah prioritas pertama. Lalu diskusikan dengan Qian Fan Sui bagaimana menghadapi penderitaan putranya. Putra apa putri? Ya, putra mungkin ya. Kemudian, diskusikan dengan Ye Huan tentang pendidikan dan masa depan putrinya. Lalu luangkan waktu untuk mengunjungi Hu Xuan lagi. Sempurna. Seperti yang diharapkan dari dewa ini. Dan sekarang kita pergi to the top of the holy city, di mana seperti biasa, dia lagi ada di throne. Si Lin Yun tiba-tiba datang. Senior, kenapa kau memanggilku ke sini? Karena rahasia. Rahasia? Juniornya berkata, cepat, katakan senior, aku paling suka rahasia. Dengarkan baik-baik. Temukan ramuan terbaik di dunia, Origin of Liang Powder. Origin of Liang Powder? Tunggu, senior, sejak kapan kau menjadi tertarik pada hal ini? Apakah kau mau pergi ke... Cetung, aduh. Lin Yun berkata, masih sempat-sempatnya bercanda. Apa kulit ubun-ubunmu sudah gatal? Aduh, maaf senior. Cari tahu sumber Origin of Liang Powder untukku. Momok ini harus disegel. Origin of Liang Powder selalu ada di tangan pavilion Titing. Tapi kenapa? Tapi aku takut kau malu. Itu adalah hal yang kacau. Dunia telah damai. Hal semacam ini gak perlu ada. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan dirugikan. Junior berbisik, logistik ini berasal dari keluarga Y. Keluarga Y? Keluarga Y mana? Senior, itu kenalan namamu, penyelamatmu, sang rahmat perlindungan. Ye Tingyu yang dikenal sebagai merchant sage nomor 1 di dunia adalah keluarga Y dari geng merchant nomor 1 di pucuk pimpinan. Dalam hati Lin Yun, tunggu, Ye Tingyu? Mustahil. Dengan karakternya, bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Informasi pavilion Titing, BTW, Titing itu nama pavilionnya ya. Jadi DI spasi TING. Titing. Informasi pavilion Titing sama sekali tidak berdasar, tetapi telah berulang kali dikonfirmasi. Jadi apa yang akan kau lakukan senior? Sudahlah, biar aku yang mengurusnya. Juniornya pun pergi. Ye Tingyu, kepala geng bisnis nomor 1 di dunia. Kepala geng bisnis nomor 1 di dunia. Satu lagi kenalan lama. Sepertinya aku masih harus pergi ke Qinling secara pribadi. Dan itu adalah kebijakan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini secara diam-diam, berdasarkan hubunganku dengannya. Lalu, Lin Yun pun pergi dari Holy City ke Qinling City di pusat bisnis daratan Cina. Kita pindah
dari dunia yang tampaknya seperti kultivasi ke dunia modern, di mana di sini kayak ada barang-barang dari roket tapi ada kultivator juga ya. Yang menarik seperti barang tuh, yang atas ada naga, yang bawah ada kontainer. Di gedung markas besar keluarga. Mungkin gedung markas besar keluarga Y mungkin ya. Sama kayak karakter tadi yang disebutin. Lalu di sini di gedungnya, Ling Yun menggunakan Heaven's Eye untuk melihat isi dari gedung itu. Bangunan itu memiliki 6 lantai formasi setengah lingkaran, dan bangunan itu dibagi menjadi 5 bagian yang sama. Satu lantai memiliki tenda Chi besar di bidang Chi yang sangat besar. Di bawah tanah ada formasi besar dengan formasi rune pembunuh immortal. Ada juga 5 master super di gedung itu. Dilihat dari cahaya sinarnya, mereka harusnya berada di level 20 master teratas di dunia. Bahan yang dibutuhkan untuk mempertahankan formasi ini tidak berlebihan, bahkan jika harganya $1.000 per hari. 20 master teratas semuanya adalah orang yang sulit ditemukan, dan mereka layak menjadi tulisan tangan keluarga Y, geng bisnis terbesar di dunia. Ye Tingyu tidak makan keras dan lunak, minyak dan garam tidak masuk. Perjalanan ini adalah tujuan pribadi saya. Gak pantas menggunakan identitas resmi yang mulia untuk mengusulkan untuk mengganggu industri bawah tanah yang sangat terlibat. Itu akan menggelikan. Aku juga berhutang budi padanya, dan aku gak bisa menggunakannya untuk menindas orang-orang seperti Narakshasa di dinasti Ming. Oh, si raksasa itu ya. Lebih baik masuk diam-diam dan menghadapi dengan cara yang rendah hati. Dia tidak akan pernah mengabaikan wajahku. Lalu Ling Yun pun mencoba untuk menyelinap masuk. Pertama-tama amati situasi di pintu masuk. Ternyata saat mau masuk ada security yang ngecek kartu identitas. Itu kartu karyawan. Lalu di scan. Oke, pas. Itu adalah teknologi identifikasi terbaru yang menyegel informasi tentang tingkat genetik tubuh manusia pada kartu dan memeriksanya melalui mata langit. Bahkan teknik penyamaran yang paling canggih hanya bisa mengubah penampilan dan bahkan tulang, tetapi sama sekali nggak bisa menyalin informasi genetik dari target. Sistem identifikasi yang hampir sempurna. Namun, di dunia ini hanya ada segelintir orang yang bisa menyelinap masuk, dan dewa ini adalah salah satu dari pengecualian itu. Memikirkan hal-hal yang mengintai dan memata-matai saat ini membuatku agak bersemangat. Lalu gak lama setelah itu ada karyawan nih yang pakai kalung yang ternyata itu adalah ID-nya. Nah, terus si cewek lewat, tiba-tiba dia langsung menghilang, dibuat pingsan sama Ling Yun. Ling Yun berkata, "Permisi, aku akan menggunakan identitasmu sebentar." Terus kartunya diambil, lalu Ling Yun menggunakan teknik transformasi transcendent untuk mengcopy. Oke nih, Dharma All Beings menyalin semua informasi genetik dari objek target adalah metode super rahasia yang hanya dapat dicapai oleh Tai Yuching. Dan kita lihat ya, Ling Yun pun berubah jadi cewek yang tadi. Oh, tubuh ini memiliki beberapa gangguan endorkin, defisiensi limpa, dan lambung. Aku akan menyembuhkan dari akar penyakit ringan ini sebagai balasannya. Baiklah, selanjutnya mode siluman, penghalang berlian, penundaan, dan misterius. Nah, oke, dengan begini dia akan aman. Ternyata Ling Yun memberikan sebuah perisai nih untuk melindungi si cewek. Lalu Ling Yun datang ke penjaganya, "Tolong tunjukkan kartu identitas Anda." Terus dicek nih untuk genetik dan identitasnya, dan ternyata genetiknya cocok. Security berkata, "Terverifikasi, silahkan masuk." "Baik, terima kasih." Dalam hati Ling Yun, apa semudah itu untuk lolos dari pintu masuk gedung pertama. Lalu dia masuk, dia ngeliat-ngeliat, ternyata ada seseorang nih yang lagi seperti bertapa di sebelah lift, cok. Tunggu, kenapa dia ada di sini? Salah satu teknik iblis Golden Boy Arhat yang gak bisa dipecahkan, yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya sendiri dan dicampakkan oleh dunia. Dia jelas hanya seorang biksu bodoh yang sederhana, namun itu bisa mendapatkan kultivasi ganda dari iblis dan Buddha yang unik dan satu-satunya di dunia ini. Gak bergerak seperti gunung, namun cenderung pasif tapi tidak terhancurkan. Bahkan dewa ini hanya bisa menaklukkannya, tetapi gak bisa menghancurkannya, dan akhirnya menjadi saudara yang baik. Aku juga heran, kenapa aku belum melihatnya untuk sementara waktu, tetapi aku malah melihatnya di depan pintu sini. Metode apa yang digunakan Ye Tingyu untuk membawanya? Cukup berjalan seperti biasa. Aku pasti bisa lolos dengan mudah. Terus Ling Yun berjalan ke arah lift. Liftnya kebuka. Terus pas mau masuk, tiba-tiba dihalangin sama si botak. Dalam hati Ling Yun, kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang salah? Apa aku ketahuan? Si botak berkata, "Halo, kau melewatkan janjimu kemarin. Aku sudah menunggumu di hotel selama 1 malam. Kenapa kau gak datang? Padahal aku sudah menyiapkan sesuatu yang mengejutkan untukmu." Dalam hati Ling Yun, apa wanita ini punya hubungan dengannya? Bukankah ini terlalu kebetulan? Ya, kalau dipikir-pikir, tubuh wanita yang kusalin ini memang cukup cantik. Gak heran jika ada banyak laki-laki yang tergoda. Terus tiba-tiba Ling Yun ditarik. "Bagaimana caramu untuk membayar pengkhianatanmu ini? Hei, biarkan aku pergi. Lepaskan."
Si botak melanjutkan, selama kau tidak memberitahuku alasannya, aku tidak akan melepaskanmu. Bahkan kalau kau teriak, tidak akan kulepaskan. Dalam hati Ling Yun, untungnya aku tahu cara menghadapi orang ini. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Lalu Ling Yun langsung menamparnya dengan keras. Lalu lemparkan pertanyaan ke dia. Ling Yun bertanya, apa alasannya? Kau tanya aku, apa kau gak bisa memikirkannya sendiri? Maafkan aku salah. Tadi aku kelewatan. Tidak berpikir jernih. Jangan mendekatiku lagi. Aku mau pergi bekerja. Dan Ling Yun pun langsung pergi. Ting, liftnya pun akhirnya tertutup. Dia pun naik ke lantai 20. Dalam hati Ling Yun, setiap 20 lantai, liftnya diganti untuk mencegah orang lain langsung naik ke lantai atas. Pertimbangan yang cermat. Benar-benar gaya keluarga Ye. Siapa yang akan menjadi penjaga pintu kali ini? Dan pas dilihat, si Pak Tua ini melihat Ling Yun seperti agak kaget gitu. Dalam hati Ling Yun, apa? Perhitungan suci Wu Yingsheng. Pria ini sangat berbakat. Aku gak pernah melupakan dia. Awalnya dia adalah ahli strategi pertama dari keluarga Tongfang. Dia adalah satu-satunya yang dikalahkan oleh aritmatika surgawi Wen Yufeng. Setelah kekalahan keluarga Tongfang, orang ini juga menganggur dan aku tidak menyangka dia bersembunyi di sini. Terus segi jalan, si Yingsheng ini, si Patua Yingsheng, dia memanggil Ling Yun untuk maju. Aku? Terus dihampiri, siapa kamu? Chow Min Hui. Aku bertanya tentang identitas asli milikmu. Ling Yun berkata, tuanmu bercanda. Aku hanya pergi untuk bekerja. Gedung ini memiliki total 2.316 orang. Mulai dari ketua, manajer umum, hingga bibi penyapu dan pembersih. Aku tahu nama setiap orang, jenis kelamin, dan tugas tetap harian dari posisi tersebut. Chow Min Hui adalah pegawai baru di Departemen Administrasi di lantai 5. Dia telah bekerja selama 187 hari. Tugas pekerjaan hari ini tidak ada hubungannya dengan area bisnis di lantai 20. Atasanku memberikannya pemberitahuan singkat pagi ini. Siapa nama atasanmu? Dalam hati Ling Yun, apa yang harus kulakukan sekarang? Orang tua ini cukup cerdik. Oh, aku tahu. Lalu di sini Ling Yun menggunakan sebuah skill, tapi di sini masih bahasa Mandarin, jadi gue nggak tahu skillnya apa. Tapi intinya skillnya apa tuh? Nggak tahu sih. Jadi apa? Tapi intinya pakai skill lah. Terus si Patua lihat sekeliling. Dalam hati Ling Yun, mantra ini dapat secara sewenang-wenang memanipulasi aliran waktu dan ruang di sekitarnya. Keterampilan unik orang suci. Oh, Saint, ternyata itu kamu. Iya benar, ini aku. Yingsheng berkata, yang mulia datang dengan tenang dengan berpenampilan seperti ini, tanpa melalui jalur resmi dan tanpa membuat kegaduhan besar. Apakah Anda ada urusan pribadi yang penting untuk didiskusikan dengan kepala keluarga Ye? Lebih mudah untuk berurusan dengan kau, orang yang pintar. Jadi bisakah kau membuatnya lebih mudah? Tentu saja. Sekarang saya bekerja untuk keluarga Ye dan mencari tempat perlindungan. Yang mulia memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Ye. Urusan pribadi bisa memperdalam hubungan yang mendalam ini. Ling Yun berkata, rubah tua. Sebenarnya kau bisa pergi kemana aja yang kau mau. Apa tidak terlalu masalah tinggal di sini? Yingsheng menjawab, dunia sudah ditentukan sejak awal. Saya sudah tidak terlibat lagi dengan perhitungan macam dulu. Jadi saya menganggur. Saya juga telah menyinggung terlalu banyak orang dan sulit untuk menemukan tempat tinggal. Oh, oke, aku mengerti. Jadi apa kau bisa naik? Tentu saja, tidak masalah. Hanya saja, di antara 3 orang teratas, 2 lainnya seharusnya tidak menjadi masalah. Orang tua ini akan mengajari Anda cara menghadapinya. Hanya saja, tersisa 1 kenalan yang mulia. Itu akan terserah kepada yang mulia. Oke, terima kasih infonya. Di masa depan, aku akan membalas kebaikanmu. Iya, sama-sama. Semoga lancar yang mulia. Iya. Dan akhirnya lalu Ling Yun pun naik ke lantai 80, di mana saat keluar ada seseorang seperti pendekar pedang gitu. Dalam hati Ling Yun, sosok yang cukup familiar. Aku punya firasat yang buruk. Orang itu berkata, Saint yang tidak terkalahkan. Sejak kau datang ke sini, kenapa kau datang mengendap-ngendap? Dalam hati Ling Yun, itu adalah pendekar nomor 1 di dunia, pendekar pedang Wen Yunfeng. Tunggu, sabar. Beda ya guys. Ini kalau semalam kalau yang tadi yang yang bisa perhitungan surgawi itu namanya Wen Yufeng. Ini Wen Yunfeng kalau dari nama dari komiknya ya. Cuma namanya mirip banget, kenapa nggak dibedain aja sih? Ini tuan ini Anda salah. Saya hanya seorang karyawan. Saya datang untuk melapor pekerjaan. Si pendekar membalas, eksterior dapat diubah, interior dapat diubah, tetapi dewa tidak akan berubah. Saya invulnerable adalah tujuan yang saya kejar dalam hidup saya. Aura dan setiap gerakan yang dilakukan oleh Saint, gak mungkin aku salah mengiranya.
Apa nggak ada orang lain di sini kecuali saya? Saint tidak perlu khawatir, Anda bisa percaya padaku. Dan akhirnya Ling Yun pun berubah balik ke dirinya sendiri. Kau pedagang pedang idiot yang kecanduan ekstrim dengan dunia pedang. Kenapa kau menjadi penjaga pintu di sini? Apa yang mereka berikan padamu? Saint, karena aku mendapat kesempatan, aku akan beradu pedang denganmu. Alih-alih mencariku untuk meminta berlatih, kenapa kau malah jadi penjaga pintu di sini? Si pendekar menjawab, penyatuan daratan Cina, Saint pasti akan jarang bergerak dan sulit menemuimu. Seseorang menyuruhku untuk datang ke sini dan menunggumu, dan kesempatan itu akan datang. Terus, apakah itu dari perhitungan Wen Yufeng lagi? Saint Venerable telah menciptakan alam yang lebih tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika itu disebut berada di alam setengah dewa, itu tidak berlebihan. Anda sungguh membuatku terpesona. Jika orang lain mendengar apa yang kau katakan tadi, itu akan sangat memalukan. Saint, tolong terima pedangku. Baiklah. Lalu akhirnya di sini si pendekar bersiap-siap untuk bertarung. Supreme Swordsman, sword return teknik. Dengan cepat, dia pun langsung maju menyerang ke arah Ling Yun. Dalam hati Ling Yun, emang layak menjadi orang pertama dalam ilmu pedang. Ini adalah puncak dari ilmu pedang. Ini cuma teknik sederhana untuk menyerang lawan. Tetapi dalam sekejap, itu seperti awan dan air yang mengalir dan semuanya bisa selesai. Jika itu orang biasa, kau pasti akan mokat sebelum kau bisa bereaksi. Tetapi tetap ini bukan ancaman bagiku yang dapat memanipulasi jalur waktu dan ruang di sekitarku sesuka hati. Tapi kuharap di masa depan kau bisa menerobos ke alam yang sama denganku. Meskipun aku nggak tahu berapa lama, trik ini adalah hadiahku untuk membantumu mendapatkan pencerahan. Ling Yun berkata, akan kugunakan satu jari dari Tao yang tidak tertandingi. Ling Yun hanya menggunakan jarinya. Dia nggak tahu tuh pedangnya diapain, kayak di twing 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 doang. Terus tiba-tiba Ling Yun ada di belakangnya. Lalu tiba-tiba pedangnya hancur berkeping-keping. Mungkin tadi pas bagian itu dihancurin sama si Ling Yun. Ling Yun bertanya, bagaimana? Si pendekar menjawab, terima kasih telah memberi saya kesempatan. Jadi, apakah aku bisa naik? Yap, kepala keluarga Ye sudah lama menunggu. Hah? Apa? Dia sudah tahu? Ya, benar. Terus kenapa pula aku harus repot-repot menyembunyikan identitasku hari ini? Sialan. Si pendekar berkata, yang mulia, hati tahu Anda kacau. Dan akhirnya kita naik di kantor presiden keluarga Ye di lantai atas. Di mana di sini Ling Yun pun masuk. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun karena perang besar. Bahkan di ruangan ini juga telah diatur dengan begitu banyak formasi besar. Putri keluarga Ye yang dulunya mahir berhitung kini menjadi pucuk pimpinan geng bisnis nomor 1 di dunia. Tiba-tiba, Saint, Anda salah. Pas diputer ternyata cowok. Lalu orang misterius ini dia mengetok jarinya. Dan langsung muncul meja dan kursi serta ada teh tuh. Silahkan duduk. Kau siapa? Di mana Ye Tingyu? Dia adalah ibuku. Hah? Apa kau putra Ye Tingyu yang jarang muncul di kepala baru keluarga Ye yang dikabarkan? Anaknya menjawab, Saint datang kemari dengan tenang kali ini. Apakah ada sesuatu yang membutuhkan kerjasama rahasia dengan keluarga Ye saya? Ho? Bagaimana kau tahu tujuanku? Beberapa jimat di luar hanyalah umpan. Dan ada mata-mata dengan mata surgawi setiap 100 meter ke segala arah. Begitu Saint datang ke sini, aku sudah tahu dari awal. Apa kau tidak takut? Aku datang ke sini untuk menagih kesalahan keluargamu. Anaknya menjawab, jika Saint datang untuk menagih dosa, betul itu anaknya Ye Tingyu ya. Jika Saint datang untuk menagih dosa, jimat di luar tidak akan berguna sama sekali. Jadi aku mencoba menjalankan beberapa tes. Sejak Saint naik ke atas, Anda harus menggunakan reboot. Master Wu menggunakannya untuk menguji tujuan yang mulia. Jika Saint datang dengan kebencian, sekarang saya sudah pasti berada di ribuan mil jauhnya. Benar saja, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Mirip seperti ibumu, punya pikiran yang hati-hati dan juga licik. Si anaknya Ye Tingyu berkata, itu adalah pujian tertinggi yang bisa saya terima dari seorang pebisnis. Tolong katakan tujuan Saint datang ke sini. Tolong bicaralah secara langsung. Sudah lama terdengar bahwa kepala keluarga Ye Chiasin masih muda dan teliti. Oke, anaknya namanya Ye Chiasin ya. Ye Chiasin. Dan metodenya tidak kalah dengan ibunya Ye Tingyu. Itu adalah yang diajarkan ibu saya kepada saya. Aku ingat saat dulu aku dekat dengan ibumu. Dia adalah penyelamatku. Untung aja kau masih belum lahir saat itu. Jika tidak, anak-anaknya sudah menjadi tua. Chiasin berkata, jika Saint datang ke sini dan ingin bernostalgia, Anda bisa membuat janji lain kali. Jadwal saya sangat padat setiap menit. Terus ditunjukin nih sebuah map. Terus ada jadwalnya. Tunjukin. 1. Menandatangani perjanjian untuk sepenuhnya mengakuisisi ekuitas bank keluarga Shikong. Negosiasi hak penambangan kristal. 3. Pembongkaran dan relokasi mall alat-alat. Dan back banget, buset. Teknik Kyushu Small Universe. Ini beneran digunakan untuk menyampaikan informasi untuk penggunaan komersial. Ada sangat sedikit orang di dunia ini yang memiliki sumber daya keuangan dan tenaga kerja untuk mendirikan formasi aneh seperti itu. Dalam hati Ling Yun, ketika aku masih muda, aku sibuk dengan segala macam hal. Dan aku terus bekerja keras.
Aku berpikir bahwa ketika aku seusianya, aku masih seorang anak kecil yang berjuang untuk bertahan hidup di Jianghu. Masa depan anak ini tidak terbatas. Ye Tingyu benar-benar melahirkan putra yang hebat. Xiaxin berkata, pusat perbelanjaan seperti medan perang. Selama efisiensi dapat ditingkatkan, uang hanyalah sekumpulan angka bagi saya, dan saya bisa memperolehnya kembali cepat atau lambat. Oleh karena itu, Saint, tolong katakan tujuan kedatanganmu kemari. Baiklah, kuharap keluarga Ye menghentikan pembuatan dan penyebaran Origin of Liang Powder, ramuan cinta nomor 1 di dunia. Tidak bisa, Ling Yun membalas. Anak nakal, kau menolakku begitu aja. Apa kau tidak menempatkan wajah Saint ini di matamu? Tidak berani. Jika Saint ingin melarangnya, keluarkan aja dekret suci. Siapa yang tidak berani patuh di daratan Cina ini kepadamu? Dan juga, kenapa datang diam-diam seperti sekarang, membuang-buang waktu kedua belah pihak? Benda itu hanyalah sumber bencana. Jika benda itu tetap ada, itu hanya akan menciptakan lebih banyak tragedi. Saint ini bahkan meminta permintaan ini secara pribadi, tetapi kau tidak setuju. Saya, kepala baru keluarga Ye, jika ada yang datang ke sini dan meminta saya untuk menghentikan bisnis, dan jika aku menurutinya, bukankah keluarga Ye akan segera bangkrut? Terlebih lagi, Origin of Liang Powder sendiri hanya beredar di area yang sangat kecil. Saya nggak tahu kenapa Sim bersikeras untuk menghentikannya. Origin of Liang Powder mengalihkan perhatian orang-orang dan menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Seharusnya benda seperti itu nggak ada di dunia ini. Xiaxin berkata, bahkan jika tidak ada Origin of Liang Powder, ada banyak obat cinta sebagai momok dunia. Yang mulia, apakah Anda sudah memeriksanya? Apakah Anda bisa menghilangkannya? Ada makna yang sangat penting di balik peredaran Origin of Liang Powder di wilayah kecil keluarga Ye. Dan itu melibatkan banyak hal. Bagaimana saya menghentikannya hanya karena dengan kata-kata Anda? Lancang. Ling Yun mengeluarkan auranya, dan cuma gara-gara itu topengnya langsung terbelah dua. Ling Yun terus ngelihat si Xiaxin sadar, kok kelihatannya mirip ya? Terus dipakai lagi topengnya. Sudah kukatakan, tidak hanya Origin of Liang Powder di daerah ini bisa dihilangkan, bahkan jika Anda ingin keluarga Ye saya bubar di sini, selama yang mulia memaksakan sepatah kata, bagaimana mungkin keluarga Ye saya berani mengatakan apa? Di dunia ini, siapa yang berani menantang Anda? Saya hanya tidak mengerti bahwa dunia ini benar-benar seperti yang dikatakan Saint. Ketika dia menyatukan Cina, dunia ini adalah milik kita. Tapi sebenarnya dunia ini masih dunia milik Anda, Saint sendiri. Ling Yun berkata, anak baik, kau menutup mulutku dengan kata-kataku. Pada saat ini, jika aku bertindak untuk mendominasi dan memaksamu untuk melakukannya, jika aku menyebarkannya dan mengatakan bahwa aku telah merusak kepercayaan pada dunia, akan sulit bagi orang untuk mengaturnya. Tepat, jika yang mulia tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, silahkan kembali. Anak muda, meskipun aku nggak paham kenapa kau menolak permintaan Saint ini, tetapi kalau kau berpikir bahwa Saint ini begitu mudah disingkirkan olehmu, maka kau terlalu meremehkanku. Biar ku beritahu, aku bisa menyatukan daratan Cina, bukan karena dengan kemampuan seseorang. Xiaxin bertanya, apa yang Anda maksud? Aduh, dunia telah damai, dan mengatur negara adalah mengamankan rakyat. Dan untuk mengamankan rakyat membutuhkan manajemen keuangan. Keluarga Ye adalah geng bisnis nomor 1 di dunia. Saint akan meminta nasihat untuk beberapa waktu untuk stabilitas dunia. Kepala keluarga Ye tidak akan menolak Saint, kan? Dalam hati Ling Yun, bocah berambut kuning, kalau aku tetap bersamamu setiap hari dan kau menjual Origin of Liang Powder sekali, aku akan mengadukmu sekali, dan lihat berapa lama kau bisa bertahan. Xiaxin berkata, Saint, Anda yang mulia bertanggung jawab atas stabilitas dunia, dan di dunia masih memiliki banyak penjahat yang bisa kembali kapan aja. Nggak cukup bagi seseorang untuk berbagi tugas di satu tubuh. Kenapa? Dan di mana Anda punya waktu untuk tinggal bersama saya sepanjang waktu? Apa katamu? Terus tiba-tiba muncul tuh klon dari si Ling Yun. Anda? Ling Yun berkata, apa kau nggak tahu kenapa Saint ini adalah pahlawan yang paling menonjol di antara pahlawan lain? Aku sudah meminta secara baik-baik yang bisa aku lakukan. Jadi ini adalah satu-satunya cara. Lalu muncul tuh klon baik banget, ada 1, 2, 3, 4. Satu asli kan? Dan terlihat Xiaxin ketakutan. Teknik Raw Mirror ini membutuhkan banyak energi dan gak bisa digunakan untuk waktu yang lama. Tetapi tidak masalah dalam mempertahankannya selama 7 atau 8 bulan. Nah, apa kau gak tahu sekuat apa Saint kita ini? Terus tiba-tiba di atap, tiba-tiba ada seperti suara kayak gerindra gitu. Dan ternyata atapnya kepotong dan turun seseorang dari sana. Menurut gue partai dong. Dan bener ya, yang turun Ye Tingyu. Xiaxin langsung menyapanya, Ibu. Ye Tingyu berkata, mundurlah, biar aku yang mengambil alih. Baik. Dan akhirnya anaknya pun keluar dari ruangan si presiden. Saint, sudah lama, tapi segera setelah kau datang kemari, kau langsung membuli anakku. Ling Yun merespon, sudah lama tidak bertemu, Tingyu. Dalam hati Ling Yun, setelah bertahun-tahun, wanita ini masih membuatku bergidik. Ye Tingyu bertanya, kenapa kau sangat terobsesi dengan Origin of Liang Powder? Itu hanya karena seorang temanku sangat dirugikan oleh Origin of Liang Powder.
Dan ada juga banyak pahlawan lain yang telah dirugikan olehnya. Jika bukan karena keluarga Yemu, aku akan langsung menutupnya. Saint, apa kau tahu nama bubuk liang ini? Hah? Nama asli bubuk liang adalah sejenis obat ajaib bernama Senji Kuanyin. Senji Kuanyin? Sungguh. Ye Tingyu menjelaskan, ini adalah obat ajaib untuk pengobatan infertilitas wanita. Telah membantu banyak orang tidak subur untuk mewujudkan impian mereka memiliki generasi penerus. Termasuk aku juga. Hah? Kamu? Itu benar. Aku berusia 28 tahun, tapi Tian Kui tidak pernah datang. Saat aku mengunjungi dokter terkenal di rumah dan mendiagnosisku sebagai Yin soliter, akhirnya aku pergi menuju Lembah Raja Obat dan mendapatkan formula obat ini. Lin Yu bertanya, Lembah Raja Obat? Bagaimana bisa Lian Xin melakukan hal yang berbahaya seperti itu? Ting Yu menjawab, kenapa Xin juga mengenal Lian Xin? Dia sangat takut bertemu orang asing. Dia adalah orang yang mendedikasikan diri dengan ekstrim dalam pengobatan abadi. Lin Yu menjawab, itu 6 tahun yang lalu. Ting Yu bertanya, kenapa? Tapi Lin Yu melanjutkan, hey, saat ini aku sedang bertanya. Jangan alihkan topik pembicaraan. Khasiat obat Avalokitesvara adalah ajaib. Itu menutrisi yin dan melembabkan tubuh wanita, merekonstruksi, dan dalam 3 hari janin bisa terlahir kembali. Tetapi juga karena khasiat obatnya terlalu kuat, seluruh tubuh menjadi panas dan api cinta terlahir. Mereka yang memiliki motif tersembunyi menggunakannya untuk menyakiti orang lain. Apakah harus menyalahkan obat dan dokter itu sendiri? Lin Yu bertanya, tapi kenapa itu malah tersebar di pelelangan? Aku juga ingin menyimpan obat ajaib yang dapat menyelamatkan ribuan wanita malang. Tapi gak lama setelah kau meninggalkan keluarga Ye, ada orang jahat dengan motif tersembunyi yang menyalahgunakan obat ini sebagai ramuan cinta untuk menyakiti orang lain, dan kemudian menjadi semakin serius. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi aku selalu gak bisa mencegahnya. Dan bahkan aku mencari pasien yang tidak subur untuk memberikan obat ini. Jadi aku membuat sebuah rencana. Di satu sisi, keluarga Ye menghentikan penjualan obat Senji Kuanyin dan menggantikannya dengan nama Origin of Liang Powder. Para pasien dirawat dalam isolasi untuk mencegah keluarnya obat ini. Kemudian, dengan nama Origin of Liang Powder, sejumlah kecilnya terus mengalir di pasar gelap. Seiring waktu, orang Qianghu hanya tahu ramuan obat terbaik di dunia adalah Origin of Liang Powder dan melupakan Senji Kuanyin. Dan dibalik itu, Origin of Liang Powder terus memberi manfaat bagi pasien. Mengganti mereknya, tapi tidak dengan obatnya. Ini memang seperti gaya berbisnis milikmu. Ting Yu berkata, ini adalah cara terbaik yang bisa aku pikirkan. Apa ide yang lebih baik yang kau miliki sebagai gantinya? Tapi bubuk liang yang keluar ini juga merupakan bencana. Memang bubuk liang akan ada senyum aneh dan saat-saat bahagia di Qianghu dan sebagai kayu bakar untuk bencana. Tetapi Senji Kuanyin telah menyelamatkan ribuan kali lebih banyak warga yang sangat ingin mendapatkan keturunan. Bencana skala kecil liang dengan imbalan keselamatan ribuan keluarga yang tidak subur, bagaimana yang mulia akan memilih? Lin Yu berkata, berhenti. Aku gak bisa mengatakan apapun lagi padamu. Tapi ini menjadi masalah serius bagi temanku karena bubuk liang. Dan ini bukanlah masalah sepele. Sekarang, karena kau telah menemukan cara mengendalikan bubuk liang, bisakah kau menghentikannya produksinya keluar? Tepat ketika aku berutang budi padamu. Apa yang kau inginkan? Aku akan melakukannya untukmu 1 kali. Ting Yu berkata, 5 kali. Lin Yu membalas, apa? Halo? Apa kau pikir ini adalah negosiasi dalam bisnis? 5 terlalu banyak. 2 maksimal, cuma 2. 4, enggak. Masih terlalu banyak. 3 sampai 3. Deal. Lin Yu berkata, kenapa seperti ada yang salah? Dan kenapa kau terlihat bahagia begitu? Karena Lian Xin telah mengembangkan obat baru. Efek sampingnya hilang. Jadi kami telah merencanakan untuk menghentikan obat itu juga. Sekarang aku mengerti. Kalian berdua, ibu dan anak, sudah kerja sama dari awal kan? Sejak awal anakmu mencoba mengujiku, menghadapiku, mencoba membuatku marah untuk mengetahui tujuanku. Lalu kau datang untuk bernegosiasi denganku. Dari awal sampai akhir, aku sudah berada dalam jebakanmu. Daripada kamu yang kejam, datang diam-diam dan tiba-tiba menghilang begitu aja dari sampingku. Ini bukanlah apa-apa. Tapi ya, kau sudah cukup ada kemajuan. Aku bisa melihatnya dari sisi pembisnis. Lin Yu merespon, bukan tiba-tiba menghilang. Aku hanya tidak ingin membuatmu repot. Anak kucing yang sudah diurus selama setahun, dirawat untuk pemulihannya dan diberi makan. Bahkan kalau kau pamit pergi, aku akan menghargainya. Cuma orang kejam yang tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan setitik debu miliknya. Lin Yu bertanya, bukannya tadi kau lagi senang? Kenapa tiba-tiba membahas ini? Aku gak punya pilihan. Terlebih lagi, aku juga berterima kasih kepadamu atas kebaikan yang telah kau tunjukkan padaku. Jika tidak akan ada keluarga Ye hari ini. Tapi kesepakatan tetaplah kesepakatan. Jadi selanjutnya, aku minta yang mulia untuk membalas budi saya. Lin Yu membalas, apa?
cepat sekali. Kau sudah merencanakannya sejak lama, kau wanita beracun. Tingyu membalas, jangan terlalu memikirkan otak pebisnisku. Ini penting, cukup turuti permintaanku. Aku sedang terburu-buru. Lingyu membalas, berhenti membodohiku. Apakah ada sesuatu yang Ye Tingyu, pengusaha nomor 1 dunia di pusat perbelanjaan, tidak bisa melakukannya? Bahkan jika itu aku, ada saat-saat ketika aku nggak bisa melakukan apa-apa. Lingyu bertanya, "Hei, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau tiba-tiba seperti ini? Bagaimana kita bisa terus berdebat?" Sebenarnya, kau nggak perlu menggunakan cara seorang pebisnis untuk meminta bantuan padaku. Bahkan jika itu bukan kesepakatan, kita udah saling kenal begitu lama. Kalau kau mengalami kesulitan, aku bersedia mencoba yang terbaik untuk membantumu. Selamatkan putra dan putri kita. Aku udah nggak punya pilihan lagi. Dalam hati Lingyun, di mana aku? Siapa aku? Dari mana aku berasal? Mau kemana aku pergi? Ngomong-ngomong, sebelumnya aku pernah mengatakan, mirip siapa anak itu? Ini, dia diukir dari cetakan yang sama seperti saat aku masih remaja. Lingyun berkata, sejak kapan kita memiliki anak? Sebelum aku pergi, aku selalu melakukanmu dengan hormat dan aku gak pernah menyimpang dari itu. Siapa juga yang mau kau hormati? Bodoh. Apa yang kau katakan? Semuanya adalah kehendak Tuhan. Aku mendapatkan senci Kuan Yin dan meminumnya. Dan efek pada wanita adalah seperti yang disebutkan sebelumnya. Lalu pada pria, apa yang terjadi jika seorang pria meminumnya? 18 tahun yang lalu, aku mau meminum anggur dan obatnya, tetapi secara nggak sengaja terganggu oleh urusan bisnis. Kita flashback ke 18 tahun yang lalu. Ini di sini lagi mau minum, tiba-tiba ada yang ngetok. Ada apa? Ada masalah dengan kapal pengangkut air di dermaga dan Tuan memanggilmu untuk membicarakannya. Apakah ini Lingyun saat masih muda? Gembel, cok. Udah kayak pengemis. Oke, aku mengerti. Bantu aku untuk menjaga kamarku dan jangan biarkan siapapun masuk. Dan juga kau pecandu alkohol busuk. Kau gak boleh mencuri anggur di atas meja. Baik, bener ya itu Lingyun ya. Lingyun berkata, ini bagian ini aku ingat. Terus, lalu saat aku baru aja menemukanmu kau di atas meja dan juga sudah minum sebagian besar anggur. Oke, selanjutnya, kemudian tentu saja aku meminum sisa anggurnya. Terus, apa yang terjadi? Jadi keesokan harinya, saat aku terbangun di tempat tidur dan kau sudah tidur tidak menggunakan pakaian di sampingku. Jadi begitulah, cepat atau lambat, kau pasti akan meninggalkanku, kau pria jabingan. Apa katamu? Tinggi melanjutkan. Jadi aku memakaikan pakaianmu dan kembali ke meja, berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa untuk menghindari rasa malu. Kenapa? Apa kau pikir aku Lingyun Feng? Aku bukan seperti dia yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Pada saat itu, kalau kau tahu tentang ini, apa kau akan tinggal di rumah Ye selamanya dan tinggal di sisiku? Bisa aja kan? Tetapi saat egoku menjemputmu dalam perjalanan bisnisku, aku tahu duniamu tidak ada di sekitarku. Ketika kau mengalami depresi dan kecanduan alkohol, padahal sebenarnya aku hanya memintamu untuk membantuku menjaga pintu. Dan itulah satu-satunya saat aku membuat kesepakatan bisnis yang buruk. Namun, 3 bantuan dari kau kali ini adalah bantuan dari Divine State Supreme yang tidak terkalahkan. Akhirnya aku bisa membalaskannya kembali. Mari kita bicara tentang anak-anak. Dia, apa yang terjadi pada mereka? Meskipun putraku sedikit dingin, aku khawatir gak banyak teman sebayaku di dunia ini yang selalu bisa tetap tenang di depanku seperti dia. Artinya, jika dia terlalu tajam dan gak tahu bagaimana menahan diri, dia akan menyinggung banyak orang. Tetapi bukankah seseorang akan menentangnya? Sebagai seorang pebisnis, dia memang sangat baik, luar biasa jauh melampaui rekan-rekannya. Bahkan aku malu dengan strategi dan keberanian bisnis milikku. Lingyun merespon, ya meskipun aku baru aja bertemu dengannya, aku sangat bahagia untukmu. Dan kau sudah membesarkan putra yang luar biasa. Sekarang entah bagaimana, aku agak senang juga. Lingyun berkata, ini sebenarnya dia bukan putra kita. Apa itu? Sini. Dia itu putri kita. Tunggu. Apa? Hei, diam. Bukannya kau itu selalu bisa bersikap tenang ya? Ini telah mengguncang 3 pandangan dewa menjadi berkeping-keping. Bagaimana bisa aku tetap tenang? Sebenarnya apa yang terjadi? Mari bicarakan. Sebenarnya, setelah melahirkan mereka, karir keluarga Ye sedang kacau. Sebagai kepala keluarga, ayahku hanya memiliki 1 anak perempuan. Pada masa perang, ada saingan bisnis yang mengincar mereka di luar. Dan ada perpecahan keluarga yang selalu mengincar. Jika aku tidak bisa mengambil alih, keluarga Ye akan menjadi berantakan. Jadi,
hampir seluruh waktuku dikhususkan untuk bisnis keluarga. Jadi, hampir seluruh waktuku dikhususkan untuk bisnis keluarga. Dari ngurus dokumen, sampai ke tempat kontainer ya. Ling Yun berkata, kau bisa melewati masa bergejolak itu dengan kekuatan satu orang. Dan menjadikan keluarga Ye sebagai perusahaan bisnis nomor 1 di dunia. Penderitaan dan kelelahan di dalamnya tidak cukup bagi orang luar. Aku dapat menyatukan Cina berkat bantuanmu. Emang layak untuk nama Shang Sheng Ye Tingyu. Bahkan sekarang aku tetap menyesal. Aku begitu setia kepada bisnis keluarga sehingga aku melupakan untuk merawat anak-anak. Jadi apa anak-anak jadi seperti ini? Mereka sangat mencintaiku dan sangat bijaksana. Tapi ketika berusia 6 tahun, dia diculik. Apa? Kenapa kau bisa begitu lalai? Di sini Ling Yun karena kesal, dia megang kursi nih. Kursi sampai retak. Kursi itu adalah kursi 300 tahun yang lalu. Objek kesayangan Master Wutang, Wu Xuantong, potongan terakhir dari ukiran sebelum kematian patung naga suci. Ingatlah untuk membayarnya. Kau, sifat bisnismu tidak berubah. Tidak berubah sejak aku terakhir bertemu denganmu. Terima kasih untuk pujiannya. Itu pasti sudah diatur olehmu. Jangan coba-coba untuk menjebakku lagi sekarang. The Small Turn of Universe. Dan di sini kursinya pun balik ke keadaan semula. Bagaimana dengan ini? Sempurna seperti sebelumnya. Jika saja kau ada... Kenapa? Gak apa-apa. Penculikan itu terjadi secara tiba-tiba. Ya iyalah tiba-tiba. Kalau enggak bukan penculikan, Cok. Penculikan itu terjadi secara tiba-tiba. Ini juga sangat aneh. Dan aku belum menemukan petunjuk apapun sejauh ini. Pada hari itu, aku mengikuti latihan keluarga Ye dan memeriksa akun industri inti di berbagai tempat. Tiba-tiba, Nyonya, kau telah berada di sisiku bertahun-tahun. Dan aku telah mengajarimu berkali-kali. Jangan panik ketika terjadi kesalahan. Hah? Mustahil. Pengawalnya itu semua adalah master yang terbaik. Kejadiannya sangat aneh. Tua muda dan nona muda menghilang begitu aja. Hanya tertinggal satu surat penculikan yang tersisa. Cepat, ikut aku kembali. Ini gambarnya gambar flashback. Tapi Tingyu ngomong ke Ling Yun, aku menggunakan semua sumber intelijen keluarga, tetapi aku tidak menemukan petunjuk apapun. Mampu menculik mereka di bawah perlindungan begitu banyak master bukanlah orang biasa. Kalau kau sudah menyewa master seperti itu, bahkan kalau kau mengandalkan metode eliminasi, tidak sulit untuk menemukan tersangkanya. Bisnis itu seperti medan perang, tetapi tidak seperti medan perang. Jika dua orang saling bertarung, mereka hanya akan terbunuh dan terluka, atau mereka akan mati bersama. Dalam pertarungan bisnis, seluruh keluarga pecundang yang terdiri dari ratusan orang mungkin tidak memiliki apa-apa dalam semalam. Oleh karena itu, dan semua organ habis. Jadi berhati-hatilah membuat gerakan seperti itu. Hampir gak mungkin untuk menemukan petunjuk. Gak ada cara untuk berspekulasi sama sekali. Siapapun mungkin, tapi semua orang mungkin tidak juga. Maksudnya kayak dia mungkin, tapi juga bisa juga bukan dia. Maksudnya gitu ya, kurang lebihnya. Ling Yun bertanya, lalu bagaimana kau bisa mendapatkannya kembali? Tidak pernah ditemukan. Tiba-tiba 1 bulan kemudian, bawahan yang sama yang tadi, dia datang tuh. Nyonya, kenapa? Apa ada kabar? Nyonya, tua muda dan nona sudah kembali. Mereka datang di depan pintu. Tingyu bertanya, lalu kenapa kau tidak bawa mereka masuk? Itu, tua muda tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat. Dengan cepat, Tingyu pun langsung pergi keluar untuk menghampirinya. Dan terlihat ya, ada 2 anak di situ. Di sini Tingyu tidak senang, tapi bisa dilihat mereka semua kayak terlantar gitu. Semua bajunya pun compang-camping. Dengan cepat, Tingyu langsung memeluk mereka. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Kemudian temperamen mereka berdua berubah. Putraku kejam kepada semua orang kecuali aku dan adik perempuannya, dan tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Dan putriku, jika kakaknya ada di rumah, dia mengunci dirinya di dalam rumah, makan 3 kali sehari, mencuci dan berganti pakaian, dan tidak pernah keluar. Hanya aku dan kakaknya yang bisa masuk. Setiap kali kakaknya pergi untuk tugas, dia menjadi seperti itu. Seolah-olah dia adalah kakaknya sendiri, membantu semua urusan kakaknya. Lalu, kenapa kau tidak mencariku saat itu? Aku mengikuti situasimu. Meskipun anak-anak tidak pernah bertanya kepadaku tentang ayah mereka, tetapi aku tahu bahwa ayah mereka memiliki posisi yang tak tergantikan di hati mereka. Hanya saja aku belum bisa menemukan waktu yang tepat. Dari saat aku mengenalmu, kau adalah orang yang berani. Apa yang mau kau katakan? Ling Yun berdiri dan berkata, terkadang mengandalkan orang lain sepertiku bukanlah masalah harga diri. Aku juga mengandalkan bantuan dari saudara-saudaraku dalam hidup dan mati yang tidak terhitung jumlahnya untuk menjadikan aku siapa aku sekarang. Ling Yun bertanya, jadi apa yang bisa kau lakukan sekarang? Penyakit hati masih butuh obat hati. Aku akan mencobanya. Jadi apa yang bisa kau lakukan sekarang? Penyakit hati masih butuh obat hati. Aku akan mencobanya. Dia juga pasti punya hati. Lalu Ling Yun menggunakan sebuah skill yang bisa melihat apa nih? Iya, di mana dia? Oh, tiba-tiba Ling Yun muncul di belakangnya, tapi cuma bayangan ya, bukan asli. Dalam hati Chia Xin, ibu dan Xin berbicara lama di dalam. Apa yang terjadi?
Saint sangat luar biasa. Gak ada kemarahan dan kepura-puraan diri, gak ada momentum Tao dan sihir transendental yang tak terlihat, hampir mematahkan hatiku. Aku masih belum cukup kuat. Ketika kakak tidak ada, aku hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk melindungi adik. Aku menjadi lebih bisa diandalkan. Pada akhirnya, apa yang bisa aku lakukan? Dalam hati Ling Yun, ternyata memang ada masalah. Hah, hey, siapa? Oke, kembali. Ling Yun pun kembali ke dalam ruangan presiden bersama si Ting Yu. Ting Yu bertanya, bagaimana situasinya? Dia benar-benar orang yang mandiri. Dia menganggap dirinya sebagai kakak yang melindungi adiknya dan mencoba untuk membuat dirinya lebih dewasa dan lebih kuat. Ada orang yang telah menemukan simpatinya sebelumnya, mencoba memahami pikiran batinnya yang sebenarnya untuk meresepkan obat yang tepat. Tapi seperti yang kau katakan, dia tidak ingin berpura-pura menjadi kakak laki-lakinya untuk melarikan diri, tetapi benar-benar menganggap dirinya sebagai kakak laki-laki untuk melindungi adik perempuannya. Bahkan kau gak bisa melakukan apa-apa padanya. Ling Yun berkata, manusia memiliki 6 indera: telinga, mata, hidung, lidah, tubuh, pikiran, dan baru memahami tingkat pertama pikirannya. Barusan aku cuma mengintip pikiran awalnya, tapi itu gak cukup untuk menghadapi situasi seperti itu. Tapi aku tinggal pergi ke lapisan berikutnya. Lapisan berikutnya adalah ketika pikiran dikirim. Ketika semua pikiran lahir, kesadaran ketujuh yang oleh umat Buddha disebut kesadaran mana. Konfusianisme mengatakan ada banyak orang yang bisa memahami pikirannya, tetapi nggak banyak orang yang bisa mencapainya. Lalu Ling Yun pun duduk di sini. Dia menggunakan sebuah skill, tapi nggak tahu skillnya apa karena masih bahasa Mandarin. Terus skillnya ditembak ke kepala jidat dari si Chasin, atau mungkin Ling Yun masuk ke dalam pikirannya mungkin ya. Ketika pikiran muncul, angka 40.000 akan dibicarakan di antara jari-jari. Alasannya masuk akal. Ling Yun pun mulai melihat ingatan dari si Chasin. Aku sangat lemah, kakek laki-laki. Kenapa kakak tidak kembali? Jika itu dia pasti tidak akan seperti ini. Aku ingin menjadi seperti kakak laki-laki untuk bisa melindungi adik perempuan. Apakah dia bisa menenangkan Saint? Enggak, selain ibu, kakak, dan aku, gak ada yang akan benar-benar baik pada adik perempuan itu. Aku gak bisa menjadi pengecut. Dalam hati Ling Yun, ini semua tentang mencoba untuk melindungi adiknya. Sial, itu benar-benar membuat hati dewa ini menegang. Apa yang telah dialami anak ini sebenarnya? Terus di sini, Ling Yun melihat sebuah bola ingatan, tapi kali ini berwarna ungu, nggak kayak yang lain biru. Dan pas dilihat, ternyata ini saat dia diculik selama kalau nggak salah 1 bulan. Di sini dia sendiri ya, nggak bareng kakaknya ya. Kakak, selamatkan aku, kakak. Tolong, aku takut sekali. Lalu setelah melihat itu, tiba-tiba bola-bola ingatan lain mulai menutupi bola ingatan yang warna ungu dan langsung mengisolasinya. Aku yang melindungi adik perempuanku. Untuk melindungi adik perempuan, apa yang harus kulakukan? Dan akhirnya Ling Yun berbalik. Apa kau menemukan apa penyebabnya? Mungkin karena hati anak itu sangat memanggil orang yang ingin melindunginya. Jadi dia membentuk kepribadiannya saat ini dan ingin bisa melindungi dirinya sendiri setiap saat. BTW kurang lebih kayak kepribadian ganda gitulah ya. Sial, apa yang telah mereka lalui? Aku sudah mencari tahunya selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Putra dan putriku juga menolak untuk membuka mulut mereka untuk memberitahuku apa yang terjadi. Tidak diketahui. Jadi cuma bisa berspekulasi. Aku tahu bahwa putriku sangat kesakitan, tetapi aku gak berani menunjukkan kekhawatiranku di depannya. Mengatakan pada diri sendiri untuk menjadi kuat, untuk bisa membuat diri sendiri aman. Aku sangat menyesal. Kenapa awalnya aku bisa lalai? Aku sangat berharap musuh datang padaku aja. Kenapa malah menyakiti anak-anak? Jadi apa sudah tidak ada jalan keluar? Masih ada lapisan hati yang lain yang tahu segalanya. Lalu kenapa kau tidak melihatnya? Lebih jauh ke bawah adalah kesadaran alaya Buddhis, akar dari hati. Dibandingkan dengan saat lapisan kesadaran ketujuh muncul, segala sesuatu yang tersembunyi di sini tidak terbatas. Agar dapat mantap dalam situasi ini dan tidak tersesat, seseorang harus memiliki pikiran yang jernih dan tenang, memasuki tempat pemikiran non-pikiran dan non-ideal, dan membutuhkan seseorang yang memiliki konsentrasi yang dalam. Meskipun aku bisa memasuki dunia ini dan aku tetap masuk ke dalamnya, pikiranku sangat mendominasi. Jika aku masuk dengan paksa, aku bisa melukai jiwanya. Ling Yun bertanya, jadi apa yang harus kulakukan sekarang? Ling Yun menjawab, hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa memasuki tempat ini, Changnian Mountain Gate Pihaisin. Ling Yun bertanya, hah? Kau tahu dia? Tidak ada yang tidak tahu Pihaisin dari Changnian Mountain Gate. Aku sudah mencarinya selama bertahun-tahun, namun keberadaannya sangat tersembunyi. Tidak ada jejak sama sekali yang ditemukan. Sebenarnya, aku punya cara untuk menemukannya. Ling Yun membalas, apa katamu? Terus kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Dalam hati Ling Yun, karena itu sangat memalukan, mengingatkanku pada ingatan masa lalu yang tak terlupakan. Ling Yun berkata, tidak, kenapa kau harus pergi mencarinya? Udah, tunggu apa lagi? Bawa aku untuk menemukannya. Keluarga kami baru aja membangun sistem Wanli Shensing yang dapat digunakan di mana aja.
di dalam daratan Cina. Tunggu dulu. Apalagi? Apa kau nggak mau menyembuhkan putrimu lebih cepat? Tentu saja aku ingin. Tunggu sampai aku menghubunginya dulu. Menghubungi? Bagaimana cara menghubunginya? Aku memiliki beberapa hubungan yang tidak bisa dikatakan dengan dia. Bagaimana cara menghubunginya? Pokoknya ya tunggu aja dah. Hubungan yang nggak bisa dikatakan. Kamu Pihai Sin, apa kau mendengarnya? Pihai Sin berkata, apa akhirnya Saint punya waktu untuk menghubungiku? Ling Yun berkata, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Pihai Sin menjawab, oh, aku di lembah Raja Obat. Silahkan datang ke sini. Ling Yun berkata, dia ada di lembah Raja Obat. Pergi. Aku gak mau ikut. Saint aja yang pergi sendiri. Barusan bukannya kau bilang ingin pergi bersama untuk menemuinya? Karena dia adalah kenalan lama yang mulia, yang memiliki hubungan yang tidak bisa dikatakan. Tidak nyaman bagi saya untuk ikut pergi. Terus Ting Yu pun duduk. Lalu Ting Yu, dia pergi nih ke komputernya. Dia ngetik, tahu-tahu muncul sebuah portal. Silakan pergi secepatnya. Oke, aku akan kembali secepat mungkin. Dan Ling Yun pun masuk ke dalam portalnya dan dia pun langsung sampai di lembah Raja Obat. Di sini kita lihat ya, ada klinik gratis dibuka, orang antri banyak banget. Dalam hati Ling Yun, setelah lama tidak kesini, kok lembah Raja Obat ramai sekali. Tiba-tiba, minggir, apa kau nggak melihat tuanku mau menemui dokter, Kita lihat ada seorang, mungkin orang kaya ya, jadi diangkat gitu. Gak cuma diangkat, tapi banyak banget penjaga yang menjaganya. Dan gendut banget, buset. Orang yang ngantri berkata, kenapa kau menyela antrian? Yang dulu datang, yang dulu dilayani, kau di sini. Kau idiot. Berani bicara tentang siapa yang datang pertama kali? Hei, kami sudah mengantri untuk waktu yang lama untuk mencari perawatan medis. Semua orang memenuhi aturan. Aturan? Ini untuk kalian orang-orang rendahan. Apa kau tahu siapa tuanku? Bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak harus bertanggung jawab. Di sini orangnya, dia memakai sebuah skill. Tangannya menjadi seperti sebuah batu. Dan dia langsung menyerang ke arah orang-orang itu. Cepat, enyahlah. Tapi tiba-tiba langit dan bumi, tiba-tiba waktu diberhentiin sama si Ling Yun. Terus Ling Yun pergi ke orang itu, tangannya diserang lah intinya lah. Terus Ling Yun pakai skill ke orang-orang yang bawa tendanya, bukan bawa tenda sih, bawa tempat orang duduk itulah. Terus akhirnya Ling Yun pun masuk ke dalam kliniknya. Waktunya dijalanin lagi. Terus tiba-tiba batunya hilang dan tangannya kebalik. Lenganku. Apa yang terjadi dengan lenganku? Kurang ajar. Siapa yang berani melakukannya? Terus tiba-tiba orang yang ngebawanya tiba-tiba semua putar balik dan langsung pergi. Hei, apa kalian lakukan? Aku akan memecah kalian semua, dasar rendahan. Dan akhirnya mereka pun pergi. Orang-orang ngeliat itu bingung. Sedangkan di dalam di sini ada seseorang yang sedang diobati oleh seorang cewek ya. Terus dari tubuh pasiennya kita lihat mungkin ada seperti tumor ya. Tumor yang diangkat oleh si dokter. Tiba-tiba Ling Yun berkata, lama tidak bertemu. Di sini menjadi jauh lebih hidup sekarang. Kau datang ke sini? Aku di sini untuk menemui Pihai. Di mana dia? Adikku ada di lembah. Pergi aja ke sana dan kau akan menemuinya. Ling Yun berkata, aturan dari lembah Raja Obat hanya menerima penyakit aneh dan penyakit parah, dan cuma ada beberapa orang yang datang dalam setahun. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Si cewek ini menjawab, karena aku seorang dokter. Aturan dimaksudkan untuk dilanggar kalau bisa membantu lebih banyak orang. Aku baru memahami ini. Ling Yun berkata, terima kasih atas kerja kerasnya. Tapi kenapa ada 2 antrian di luar? Orang-orang sering datang ke klinik gratis dan beberapa juga datang ke sini untuk melamarku. Dan aku gak bisa menolak kedatangan mereka. Untuk meningkatkan efisiensi klinik gratis, aku membuat aturan untuk mereka yang datang ke sini untuk melamarku gak boleh masuk antrian orang sakit. Dan ketika antrian orang sakit kosong, baru mereka boleh masuk. Dan aku tinggal menolaknya satu persatu. Orang-orang itu benar-benar gigih ya. Masing-masing orang ini memancarkan bau birahi jantan yang kuat. Dan mereka semua memiliki niat buruk. Itu terlihat di wajah mereka. Oh iya, kenapa kau tidak memberitahu mereka kalau kau menyukaiku? Dengan begitu mereka akan pergi. Tenang aja, aku akan mengurus mereka. Kau bisa fokus untuk mengobati. Si cewek merespon, benarkah kau benar-benar membantuku untuk keluar dari masalah? Ling Yun berkata, kau memang sudah gak memiliki aturan sejak aku bertemu denganmu. Ya udah, kau lanjut aja mengobati pasiennya. Aku mau pergi dulu. Terus di luar di sini banyak ya. Tuh, ada antrian yang mau ngelamar tuh. Terus tiba-tiba, kenapa ini? Tiba-tiba kakiku di luar kendali. Dan tiba-tiba orang-orang ini puter balik kanan, gerak. Langsung balik terus langsung jalan semua barengan. Tunggu, kenapa pergi? Loh, aku pasti akan kembali lagi. Dan akhirnya yang mau ngelamar cabut semua. Dan sekarang kita pergi ke pintu masuk lembah dalam
Lembah Raja Obat. Ling Yun sudah sampai sana. Dalam hati Ling Yun, Lembah Raja Obat adalah salah satu dari 5 alam rahasia daratan Cina. Jika tidak ada orang di Lembah Raja Obat yang menuntun jalan, mereka yang memasuki lembah tanpa izin pasti akan tersesat dan mati. Misterinya masih belum terpecahkan. Lalu Ling Yun jalan terus. Setelah berapa lama, ketemu nih. Kali ini kabutnya mulai menghilang dan ada tanahnya ya. Ada tanah, ada pohon, ada rumput. Dan di bawah pohonnya, di bawah pohon sakura, ada cewek lagi duduk nih. Saint, kau sudah datang. Dalam hati Ling Yun, di bawah langit, dia adalah satu-satunya orang yang gak berani kuhadapi. Terus Ling Yun duduk. Widih, cakep ya. Aku terus di sini dikasih apa nih? Oh, si cewek, si Pihai dia ngambil sebuah seperti apa tuh, kayak biji. Terus biji dijatuhin, terus tiba-tiba tumbuh jadi tanaman gede, ada semangka. Terus semangkanya taruh di meja, dipotong. Pihai berkata, lama tidak bertemu, kenapa sih masih sangat berhati-hati terhadap orang lain? Kau takut kepadaku karena yang sudah terjadi? Dalam hati Ling Yun, aku benar-benar gak bisa menyembunyikan apapun di hadapannya. Saint tidak perlu merasa berutang apapun. Semuanya adalah keputusanku. Ling Yun bertanya, karena kau juga murid Lotus, kenapa aku gak bisa merasakan apa yang kau pikirkan? Itu tidak benar. Aku hanya tidak memiliki 2 pikiran di hatiku. Dan ketika aku memikirkannya, aku mengucapkan kata-kata. Jadi apa Saint dan apa yang aku rasakan adalah apa yang aku katakan. Tidak ada perbedaan. Pada saat ini, ketika aku bertemu dengan Saint sangat senang. Hah? Gimana? Nih gue kasih lihat nih. Pada saat ini ketika aku bertemu dengan Saint, aku sangat senang. Mungkin gitu kali ya. Jika aku tidak mengatakan apa-apa, Saint juga harusnya bisa merasakannya. Terus Ling Yun makan semangkanya. Oh, apa ini? Sangat manis dan enak. Ini adalah tempat di mana anak nakal menemukan negeri ajaib di tengah lembah. Tampaknya menjadi sesuatu yang tertinggal ketika semua dharma tidak lahir 500 tahun yang lalu. Nama benda ini adalah semangka. Hah? Anak nakal. Sejak kapan lembah ini ada anak-anak? Itu? Tiba-tiba, ayah, kapan kau datang? Tunggu, apa yang terjadi? Di sini biji keren ya, berhenti, Cok. Hah? Kita lihat ya. Ada anak lagi. Hah? Tunggu. Tenang. Ini terlalu mendadak. Dewa ini sudah mengalami serangkaian kejutan seperti ini. Itu seharusnya aku bisa beradaptasi. Tenang. Gak boleh kehilangan ketenangan lagi. Oh, loh, tunggu. Hah? Apa ini kemampuan unik yang mulia? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Ling Yun bertanya, hey, apa yang sebenarnya terjadi? Namanya Lian Cheng, dia putri kita. Sekali lagi, pengakuan aneh lagi. Tapi aku sudah bisa menerimanya. Enggak, apa yang sebenarnya terjadi? Saat ini, aku juga dengan jelas merasa bahwa Saint telah mengalami banyak petualangan dalam beberapa hari terakhir. Dan inilah saatnya untuk beradaptasi dengannya. Satu teratai lahir, dan teratai lahir dari biji teratai. Kenapa kau nggak tahu? Aku nggak tahu. Kau tahu lebih baik dariku. Hanya kau yang tahu apa yang aku pikirkan. Tetapi aku nggak tahu apa yang kau pikirkan. Kita lompat flashback lebih tepatnya ya, ke 7 tahun yang lalu. Saat daratan Cina masih kacau, kekuatan semua pihak melakukan yang terbaik dan tidak ada rasa kepercayaan pada mereka. Bersatu hari ini, pengkhianatan besok. Saudaraku yang baik, yang berbagi cita-cita denganku, kawan-kawan yang baik, terus semua mokat sampai tersisa aku sendiri. Jalan di depan gelap seperti malam. Hatiku sudah lelah, semua mati. Lalu yang kupunya hanya membunuh semua orang jahat di dunia. Habisi semua orang jahat di dunia ini. Pada hari itu, aku jatuh ke dalam iblis karena kemalangan. Pembantaian tanpa akhir. Ada begitu banyak orang yang memiliki pikiran jahat di dalam hati mereka. Tidak ada habis-habisnya. Membunuh tanpa henti. Dari timur ke barat, selatan ke utara. Banyak aku membunuh, semakin putus asa aku, terpelosok lebih dalam. Lalu gak lama setelah itu, seseorang datang, seorang cewek nih. Ling Yun bertanya, Qingnian Mountain Gate, Pihai Xin, kenapa kau ada di sini? Aku akan menyelamatkanmu. Kau memurnikan teknik meditasi dan kau dilahirkan di dunia untuk mencari Buddha. Apa yang kau lakukan dengan urusan dunia ini? Kenapa juga aku membutuhkan pertolonganmu? Sekarang daratan Cina bersatu dan dengan cepat semua orang ingin menyingkirkan titik. Udah gak ada apa-apa lagi. Lanjut. Semua kebencian di dunia ini menjadi milikmu. Apakah ini penyatuan Cina yang kau inginkan? Ling Yun berkata, kau bukanlah orang yang harus dibunuh. Pergilah. Karena aku bukan seseorang yang harus dibunuh. Apa perbedaan aku pergi dan tidak pergi? Lalu Ling Yun langsung menyerangnya. Walaupun di sini miss ya, sengaja dibikin miss biar gak kena. Jika kau tidak pergi, maka aku akan menghabisimu. Tapi si Pihai malah makin mendekat. Ling Yun bertanya, kau gak mau pergi? Mau mati sia-sia?
Apa kau mau membuang semua amalan baikmu? Pihai merespon, kalau kau bisa jatuh ke dalam iblis demi rakyat jelata, aku bersedia meninggalkan budak demi dirimu. Omong kosong. Aku tidak membunuh untuk keadilan dunia. Aku membunuh untuk balas dendam. Kalau begitu bunuhlah aku. Tapi di sini Ling Yun tidak melakukan apa-apa. Lalu terus perlahan-perlahan iblis yang ada pada tubuh Ling Yun pun akhirnya lepas dan akhirnya pecah. Tunggu, kamu memberiku sebuah ciuman dan terlahir seorang anak, hah? Memangnya aku belum pernah memberitahumu? Pada hari itu, energi iblismu menghilang, tetapi kau tidak akan mendapatkan kembali vitalitas dirimu lagi. Jika aku tidak mengobatimu, kau pasti akan mokat. Jadi, aku memutuskan membawamu ke lembah Raja Obat, lalu meminta bantuan Lian Xin. Ling Yun berkata, oh, gak heran. Ketika aku bangun, aku berada di gubuk obat Lian Xin. Setelah itu, apa yang kau lakukan padaku? Nah, setelah kelahiran Lotus, kita berdua telah menjadi satu pikiran. Di bawah perlindungan Lian Xin, aku menggunakan metode rahasia tertinggi sekte ini padamu, Lotus Rebirth. Meskipun prosesnya sangat berbahaya, hasilnya adalah tubuh dan pikiran milikmu direkonstruksi, dan kau telah mencapai keadaan tak terkalahkan ini secara tidak sengaja. Karena anak itu tahu bahwa aku adalah ayahnya, kenapa tidak membawanya untuk menemuiku? Bukannya aku gak mau, tapi aku gak bisa. Apa kau khawatir tentang keselamatan anakmu? Bukan, dia hanya memiliki 1 tahun lagi untuk hidup. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!